Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Merdeka. Ya, sinergi, go berkah, no riba. Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian, mohon maaf kalau agak terlambat ya karena ada hal-hal teknis yang memang harus disiapkan. Jadi ada sedikit keterlambatan untuk live-nya. Sekarang sudah jam berapa nih? Jam 20 lebih 8 menit. Ya, insya Allah terlambat beberapa saat nggak apa-apa. Karena memang malam hari ini kita akan hadirkan narasumber yang luar biasa, narasumber pilihan. Ya, kita hadirkan narasumber dari Bandung, dari Jakarta, dari Makassar. Nah, ini luar biasa. Jadi hari ini, malam ini kita presentasi kita ini antar antar pulau, antar provinsi ya. Terima kasih, selamat datang. Waalaikumsalam dari Jambi, siapa ya? Kemudian Mbak Fani, Bu Fitrianis. Wah, Masya Allah, Bu Fitrianis. Jogja siapa nih? Mas Adi Mahardika dari Tasik, Pak Bambang Prayitno. Ya, terima kasih semuanya yang sudah mengikuti live ini. Insya Allah nanti masih bertambah terus ya. Dan enaknya kalau di live Facebook ini kan bisa diulang-ulang. Jadi teman-teman mungkin yang tidak sempat mengikuti pada malam hari ini masih bisa melihatnya di hari-hari kemudian atau di waktu belakangan. Ya, Pak Surati, selamat malam Pak Surati, Pak Larry Martin. Insyaallah. Oke, Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Ambil teman-teman. Ya, jadi malam hari ini kita menghadirkan 3 narasumber yang luar biasa. Ya, dan malam hari ini insya Allah kita akan kupas tuntas ya tentang perusahaan, visi misinya, kemudian juga tentang produk-produknya dan bagaimana juga tentang bisnisnya ya, tentang bisnisnya kita juga akan bahas. Dan yang pertama saya ingin menghadirkan, ini luar biasa. Saya agak ada kesan sendiri dengan beliau nih, karena beliau ini kan ya guru saya ya sebenarnya. Jadi beliau ini pembimbing umroh saya, pembimbing haji saya. Dia 2 kali, terutama di haji ini sangat berkesan saya sama beliau. Ya, jadi orangnya sangat rendah hati, tapi prestasinya juga dahsyat. Ya, sebenarnya beliau ini mengenal usaha yang saya jalani, yang kita jalani, yang mau dijelaskan hari ini sebenarnya sudah lama. Hanya selisih beberapa saat saja sebenarnya beliau sudah mengetahui bisnis ini. Cuma waktu itu karena banyak hal lah, ya beliau masih menunda-menunda, tapi akhirnya juga ya jatuh cinta juga. Memang jatuh cintanya udah lama, tapi nikahnya yang belum lama gitu ya. Tapi dari pernikahan yang singkat itu, alhamdulillah prestasinya juga sudah luar biasa. Ya, tercatat motor. Ya, terus 2 mokes. Ya, motor tuh nilainya itu masing-masing nilainya 150 juta, kemudian sudah 7 buah Mercy C200 dan 1 Big Mokes. Nah, ini kalau dijumlah-jumlah ya nilainya pokoknya udah 1 miliaran adalah ya. Nah, Bapak Ibu ada satu cerita yang unik ya. Nanti saya tanyakan deh sebelumnya biar teman-teman sudah kayaknya nggak sabar. Kita undang dulu beliau, kita sambut dengan yang meriah ya, tangan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Adan Haris, my super leader yang hebat, Masya Allah. Ini guru saya, jadi saya ingat dulu tuh, waduh kita umroh bareng, kita haji bareng gitu ya. Tapi memang
karena sepulang umroh baru Iya, Pak Leader. Pak Ustadz nih meskipun mengetahui bisnisnya sudah lama, tapi baru mengambil keputusan karena ya asbabnya lah karena kita umroh bareng itu waktu itu ya. Betul. Nah, Pak Ustadz, ada cerita menarik nih ya sebenarnya ketika Pak Ustadz sudah menjalankan bisnis ini, ya tapi kemudian menyadari bahwa masih punya hutang riba gitu ya, terutama untuk mobilnya. Dan yang luar biasa Pak Ustadz ini nekat mengembalikan mobilnya, tapi dalam waktu singkat juga Allah ganti dengan mobil Mercy ya. Itu ceritanya bagaimana Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Semoga Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita limpah curahkan bajunan alam Nabi besar kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, terima kasih kepada super leader hebat kita Bapak Haji Adan Haris Setiawan. Semoga Allah selalu lindungi beliau. Allah jadikan beliau ahli surganya, amin ya rabbal alamin. Ini Masya Allah, Bapak Ibu semua, sahabat FB ya, dan Pak Leader Pak Haji Adan Haris ini, jujur saya pun berkesan sekali dengan Pak Haji Adan Haris. Dahsyat. Jadi sebetulnya memang yang Pak Leader katakan tuh, saya jujur dalam kondisi bukan nol ya waktu itu. Jadi kondisinya kalau disebut dengan kondisi minus ya minus waktu itu. Karena ada beberapa usaha saya yang memang saat itu jatuh, gitu kan, karena berkaitan dengan riba, dengan perbankan. Nah, jadi ketika di 2018 saya melihat Pak Haji Adan Haris tuh, Masya Allah gitu kan, saya udah jatuh cinta memang di tahun itu dengan Eco Racing dan dengan Pak Haji Haris, saya juga udah ingin gabung, tapi karena suatu hal saya harus memegang amanah, masih amanah perusahaan yang lama, jadi saya harus bertahan gitu kan. Nah, akhirnya memang dari sana saya berjuang, alhamdulillah itu pertolongan Allah datang. Saya berdoa, ya Allah, saya ingin bangkit dari keterpurukan ini. Saya sempat Pak Haji Haris, sahabat FB semua, Pak Leader, saya rumah 1,5 M, saya jual 1,1. 4 mobil habis semua, mobil 3 habis semua, karena riba gitu kan ya. Jadi usaha saya besar sampai jujur sampai dijual aset semua. Harus ya udahlah, saya bilang lebih baik dibersihkan saja. Allah membersihkan. Alhamdulillah, tapi Allah ganti lebih baik, Masya Allah lebih berkah. Nah, ketika waktu itu dengan lihat kondisi PTBS yang luar biasa gitu kan perusahaan ini, alhamdulillah wasilahnya juga Masya Allah, pertolongan Allah itu hadir dan lewat wasilah Pak Leader Bapak Haji Adan Haris yang Masya Allah waktu itu membantu terus gitu kan, meyakinkan, memotivasi. Ketika saat waktu kita umroh itu saya ingat karena memang alhamdulillah Pak Haji Haris saya pernah di jaringan di asuransi syariah kan, ketika itu baru 10 bulan ya Pak Leader ya. Saya tanya waktu itu kan pas kita umroh, memang Pak Haji Adan Haris sudah berapa? Alhamdulillah sudah 8 Pajarota dan 10 mobil. Masya Allah, saya bilang. Itu rumahnya segede apa? Saya bilang. Mobilnya banyak banget gitu kan. Ternyata bisa dicairkan kan. Bisa diuangkan. Dari situ saya juga udah mulai jadi penonton 10 bulan itu rasanya nggak enak. Ingin segera main, ingin segera ikut. Tapi karena ada suatu hal yang harus saya pegang amanah. Nah, saya ceritakan pas pulang dari sana. Ya Allah, saya bilang. Udah Pak Haji, jelaskan lagi gimana sistemnya, Masya Allah PTBS ini luar biasa. Dijelaskan sama Pak Leader gitu kan, ada bonus harian, mingguan, bulanan. Tapi satu yang saya tanya, secara syariah bagaimana? Saya ingin ada kejelasan dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi bisnis PTBS ini benar-benar syar'i, sudah ada yang mengkaji secara syar'i bisnisnya, kalau produk udah syar'i, sistem bisnis gimana? Dan alhamdulillah Pak Haji Adan Haris memantapkan, alhamdulillah kita sudah diuji, kita sudah ada di situ saya menambah yakin dan memantap lagi gitu ya. Nah, yang jujur Pak Leader, saya juga teringat sekarang ketika di pesawat Garuda kita bareng pulang umroh, Pak Leader coret-coret. Memang Pak Haji, saya bilang berapa Pak Haji sekarang sebulan, saya tanya gitu. Nah, Pak Leader tahukan kan langsung di rekeningnya. Ya, alhamdulillah dalam seminggu saja kadang 50, ya 60 dan sebagainya. Wih, Masya Allah, berarti sebulan hampir 200 juta. Di situ yang saya tersentak, Pak Leader. Masya Allah 200 juta. Saya aja ingin dapat 100 juta dulu di insurans syariah, itu harus 5 tahun. 5 tahun berdarah-darah gitu kan, pagi, siang, malam, prospek, cari nasabah gitu ya. Pak Leader 10 bulan bisa 200 juta, itu di luar reward mobil. Masya Allah, akhirnya di situ saya mulai mantap Pak Leader. Akhirnya kan dengan saya berjalannya waktu, saya mulai aktif, mulai fokuskan di sebelum Ramadan itu di 2019. Nah, jujur Pak Leader, saya masuk ke PTBS, saya berjuang ingin membebaskan dari hutang riba. Tapi saya masih pakai kendaraan yang putih Grelivina Pak Leader ya. Nah, itu kendaraan saya
satu-satunya yang saya pakai untuk dakwah, untuk syiar, ngisi training, ngisi acara keluar kota. Nah, setelah saya masuk di PTBS ini karena memang visinya luar biasa, Masya Allah. Nah, istri mengingatkan. Ini yang menariknya di sini. Ketika saya ngisi training, ngisi ceramah, bahkan ngisi seminar di PTBS gitu kan. Nah, saya mengajak orang, go berkah, no riba, tinggalkan riba, kita berjuang gitu kan. Nah, istri celetuk mengingatkan, Abi ini kan dakwah sekarang. Dan Abi ngajak orang bebas riba. Tapi Abi sendiri masih ada riba. Perasaan yang mana riba kan sudah mulai kita beresin. Ada satu lagi cicilan mobil katanya riba. Benar juga. Tapi kan dipakai buat dakwah. Dipakai untuk usaha, dipakai untuk kesana kemari. Gitu kan. Tetap apapunnya juga. Tetap aja itu namanya masih ada riba. Gitu kan. Abi di training MTHB ingatnya kata istri gitu Pak Leader. Di training itu kan Abi sering mengatakan ada ayat Al-Sof 2 dan 3. Allah amat benci kepada orang yang hanya bisa ngomong. Saya langsung teringat, Masya Allah. Saya ingat ada ayatnya Pak Leader, Pak Haji dan Haris, yang Allah muliakan, itu Al-Sof 2 dan 3. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi bahwasannya, wahai orang-orang beriman, kata Allah, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Nah, ada ayat selanjutnya Pak Leader, kabura maqtan. Nah, ini yang membuat saya takut sekali. Apa kabura maqtan? Amat besar kebencian Allah. Kabura maqtan, bahwasannya orang yang Allah benci itu bagi yang hanya pintar ngomong saja, tapi dia tidak melakukan gitu. Ngajak orang bebas riba, ayo kita bebas riba, ayo jangan riba. Dia masih punya kreditan. Dia masih punya, maka di situ tantangan ini bagi saya pribadi. Ya Allah benar juga. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bagi siapa yang hanya bisa mengatakan saja tanpa dia mengerjakannya. Di situ saya termenung Pak Leader. Akhirnya saya 2-3 hari kumpulkan istri, ya sudah, mobil kita kembalikan saja ke leasing. Saya bilang ke anak-anak yang di pesantren, ke Aziza, gimana ke Zikri, gimana mobil ini satu-satunya gimana? Gak apa-apa kalau seandainya mobil kembalikan, ya gak apa-apa. Karena mereka saya pahamkan ini memang riba, masih ada riba, ada dosanya. Terus gimana Abi ngisi acara ceramah, ngisi training, ngisi ini? Ya ada Grab sekarang, walaupun jujur Pak Leader gengsi gitu ya. Manusiawi gengsi, waduh. Saya pembimbing haji umroh, trainer gitu kan, dan sebagainya, naik Grab. Tapi ya sudah, karena niatnya karena Allah. Ingin hijrah karena Allah. Akhirnya betul-betul, ya Allah lepaskan. Akhirnya dari situ, Pak Leader akhirnya berjuang, memang Masya Allah. Itulah pertolongannya Allah. Saya juga tidak melihat begitu ini tentang poin yang ya reward dari PTBS, akhirnya berjuang saja 3 hari itu, mobil dilepasan, ya udahlah, saya bilang nanti akhir bulan ambil saja, saya bilang ke debt collector yang biasa ke leasingnya itu. Gitu kan, terus gimana, udahlah bismillah, saya berjuang, dan waktu itu ingat ketika itu pas di akhir gitu, akhir bulan itu, malamnya itu, akhirnya saya telepon, udah besok diambil aja, dan ternyata setelah itu saya cek poin, lalu telepon lah, ngobrol dengan Pak Haji Febrian, dicek, ternyata besok terima mobilnya ya, dan mobil dan motor waktu itu Pak Leader, motor 3, mobil 2 gitu ya, mobil cash itu kan, mobil 1 waktu itu. Yang saya dulu mobil dan motor. Akhirnya saya bilang, pas saya cek ada mobil Mercy yang rekan juga dari perusahaan, masih bagus, masih mulus, jarang dipakai. Saya bilang, Pak Haji mohon izin, saya belikan mobil Mercy bagaimana? Dan Pak Haji jujur, Masya Allah, saya besok ini mau mengembalikan mobil riba saya. Tapi Allah pertolongan Allah begitu tepat. Ternyata malam ini saya sudah sampai rewardnya, bisa mencapai rewardnya. Akhirnya pas bertepatan sekali, ini sudah Allah atur. Akhirnya saya langsung pencairan dengan Pak Haji Febrian waktu saya telepon Pak Leader ya. Masya Allah gitu kan, mobil Mercy datang langsung cash gitu kan, dengan dicairkan dengan reward itu. Dan saya pulang ke rumah dan leasing sudah nunggu gitu kan. Leasing sudah nunggu, saya bilang, dia kaget loh. Pak Haji itu mobil siapa? Mobil dari Allah, saya bilang. Saya meninggalkan riba. Itu leasingnya kaget, bengong. Oh gitu ya katanya. Itu Mercy. Gimana Pak Haji itu di mana? Ini hadiah dari Allah, tanpa kredit, tanpa cicilan, tanpa riba. Saya bilang, monggo mobil yang putih ambil saja. Saya bilang. Nah di situ Pak Leader saya merasakan keajaiban. Jadi Bapak Ibu sahabat Ibu semua, kalau kita sudah niat karena Allah dan kita mohon sama Allah, Allah akan berikan jalannya. Nah ini PTBS ini wasilah jalan dari Allah. Tinggal kita mau nggak memanfaatkannya. Kita mau nggak bersungguh-sungguh. Jikalau kita mau bersungguh-sungguh, yakin insya Allah. Saya melihat perjuangan Pak Haji dan Haris ini luar biasa. Ini adalah bukti yang luar biasa untuk kita semua patut dicontoh. Nah itu Pak Leader.
Jadi waktu itu yang saya tahu kan waktu itu Pak Ustadz sampaikan ke saya kalau ada niatan untuk mengembalikan mobil yang masih Betul, leasing itu kan. betul, Padahal sempat waktu betul itu bilang. kadang-kadang kalau kita lihat ya komposisinya kayaknya masih lumayan jauh gitu ya kalau melihat Betul, komposisinya. komposisi poinnya Pak Tapi Leader kan ya, masih lumayan. poinnya ya untuk bisa dapat mobil kayaknya masih jauh gitu ya. Tapi pokoknya karena Iya, niatnya untuk berhenti dari riba supaya iya jangan betul, sampai hanya mensiarkan anti riba tapi masih ada riba, maka niatnya betul, karena awal dikembalikan ternyata waktu itu kan Pak Ustadz bilang nih mobil saya kembalikan akhir bulan ya kan. betul Nah, tapi sekali. ternyata pas itu luar biasa di akhir bulan itu sudah Iya, memenuhi kualifikasi untuk dapat mobil. Jadi betul. begitu mobil diserahkan kembalikan ke leasing, Pak Penggantinya Ustadz sudah ada. dapat mobil baru ya, penggantinya ada, dan malah Benar. yang narik mobilnya sampai kaget ya. Iya, Ya kaget. Ini Pak memang Haji dapat Masya dari Allah. mana? Dia bilang dari Allah, saya bilang. Nah, Terus saya bilang gini, ya udah ikut aja tuh seminarnya. Akhirnya memang mungkin ya tadi Pak Leader ya, kalau kita kalau saya lihat teman-teman mohon maaf yang masih berkaitan dengan dunia riba perbankan kadang berat gitu ya. Leasing atau perbankan itu lebih berat Pak Leader. Diajak seminar apa-apa mungkin karena tadi harus benar-benar tobat. Jujur Pak Leader saya ingat ketika saya ngobrol sama Pak Leader, saya bilang ke istri Mi, kita kan mau menjemput Pak Haji dan Haris, mau kita, Pak Leader ingat seminar kita di Sumedang sama Kang Haji Oo kan ya? Seminar iya ya. Akbar Sumedang. Saya berpikir sekarang mobil dikembalikan. Nanti saya ngejemput Pak Haji di bandara, gimana masa naik Grab? Saya bilang gitu kan. Atau gimana? Saya di situ udahlah lepasin aja. Yang penting ya Allah, saya jujur, saya ingin memuliakan leader saya. Saya ingin menjemput leader saya dengan yang terbaik. Itu ya udah gitu aja doa dalam hati itu Pak Leader. Dan udah tahu kan waktu itu memang makanya pas mobil itu datang nggak lama kemudian kan ngejemput Pak Leader pakai Mercy kan, makanya Masya Allah kita berangkat ke Sumedang pakai Mercy. Yeah. Masya Betul. Allah itu luar biasa memang. Nah, Pak Ustadz, jadi memang riba itu kan sesuatu yang memang apa ya? Ya memang ngeri banget ya. Tapi kalau ditinjau dari Betul. Islam kayak apa sih dosa riba itu kayak apa, Pak Ustadz? Bu, Masya Allah. Jadi kalau kita lihat Pak Leader ya, Bapak Ibu, sahabat EPI Solusi Bebas Hutang Riba ini, Masya Allah. Kalau kita lihat memang di akhir zaman ini, kata Nabi SAW, umatku akan terkena debu-debu riba. Jadi di zaman saat ini, kalau kita lihat hampir semua orang itu kena debu-debunya riba. Gitu kan. Dengan riba itu kan tadi, terjadi riba dengan cara apa? Pinjam meminjam. Gitu kan. Yang dimana ada unsur bunga, ada unsur tambahan. Nah, saat ini kan dengan perbankan, kreditan, segala macam, ada unsur tambahan, ada unsur bunga, walaupun itu mah istilahnya apapun tetap tambahan itu ziyadah itu dikategorikan riba. Dan kalau kita lihat dari segi dampak dosanya tentang riba, Rasulullah SAW bersabda, riba itu memiliki 73 pintu. Dan pintu terendah dari riba, kata Nabi SAW, adalah seperti anak yang menjinahi ibu kandungnya sendiri, na'udzubillah. Itu dalam keterangan hadis Nabi. Bayangkan kalau kita lihat orang berzina, itu dalam hadis, kalau kita lihat itu, ketika ada orang berzina, maka 40 tahun, itu amalan dia hancur seketika. Itu dosa zina. Nah, dosa zina. 40 tahun dia umroh, dia haji, dia tahajud, dia setahun, hancur semua pahalanya. Ketika dia melakukan zina. Nah, kalau kita lihat lagi, dosa riba paling kecil, kata Nabi kan memiliki 73 pintu. Paling kecilnya aja dosa riba itu seperti menjinahi ibu kandungnya sendiri. Dan kalau kita melihat di luar sana ada orang yang berzina itu jelas aib. Nauzubillah dosa besar. Apalagi menjinahi ibu kandung. Nauzubillah. Nah, ternyata dosa riba itu sekecil-kecilnya itu paling ringannya sama seperti menjinahi ibu kandungnya. Jadi kalau kita bandingkan dosanya, nauzubillah mengerikan sekali Pak Leader. Dosanya lebih dahsyat lagi tentang riba itu. Dan dalam hadis lain kata Nabi SAW, riba itu lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada berzina 36 kali dengan pelacur. Jadi kalau zina disebut dosa besar, gitu kan, riba itu lebih dahsyat lagi, gitu, mengerikan sekali. Itu yang mengerikan. Bahkan satu-satunya dosa besar itu banyak. Yang pertama menyekutukan Allah, na'udzubillah. Durhaka kepada orang tua, membunuh, riba, zina, gitu kan. Ada beberapa dosa-dosa gibah dan sebagainya itu dosa besar. Tapi di antara dosa besar, satu-satunya dosa yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya, yaitu riba. Yaitu riba, Pak Leader. Mengerikan sekali. Jadi orang yang masih bermain riba itu pasti akan hancur. Iya.
Dan artinya kalau diperangi sama Allah dan Rasulnya ya akhiratnya nggak akan selamat berarti ya Pak Ustadz. Betul sekali, betul. Mengerikan sekali. Makanya kalau kita lihat berarti visinya dari PT BES ini dahsyat ya Pak Ustadz ya. Nah, makanya Pak Leader, Masya Allah, saya menemukan satu perusahaan di Indonesia dan terbukti gitu kan saat ini yang luar biasa dari visi dari tujuannya saja perusahaan PT BES ini yaitu untuk menjadi perusahaan yang bebas riba dan membantu umat terbebas dari hutang dan dari riba. Ini Masya Allah, perusahaan yang visinya mulia, perusahaan yang visinya betul-betul berpikir bagaimana seperti Nabi SAW memikirkan keadaan umatnya. Umatku, umatku, kata Nabi, umatku. Nah, ini ada satu perusahaan yang dimana visinya sama, mengikuti sunnah Nabi, memikirkan keadaan umat, bantu umat. Makanya pasti ditolong oleh Allah. Yakin ditolong oleh Allah. Ini buktinya PT BES, pertolongan Allah sampai buka di luar negeri, di Brunei, Filipina, Thailand. Masya Allah, omsetnya di atas 100 miliar sebulan. Masa pandemi ini tidak berhenti, malah terus saja berjalan, bergerak, malah tetap bagi-bagi reward, bagi-bagi hadiah. Masya Allah. Dari visinya sangat mulia PT BES. Dan insya Allah, Pak Leader, saya yakin orang-orang yang masuk, yang istiqomah konsisten itu, orang yang memiliki visi yang mulia juga. Akhirnya Allah hantarkan. Saya ingat sekali, karena saya dulu berdoa. Saya dulu di asuransi besar, Pak Leader, dapat 80 juta, 90 juta. Bahkan saya memang di asuransi itu paling tinggi. Jadi setahun jadi manajer, setahun senior manager. Akhirnya sampai agensi sampai paling tinggi. Gitu. Tapi ya mungkin karena ada sangkut paut ribanya juga, saya main dengan kartu kredit, katanya punya usaha lain, akhirnya hancur juga. Uang besar bulanan 80 juta hilang, entah kemana, Pak Leader. Hilang di situ, betul sekali. Sampai aset hilang semua. Allahu Akbar, itulah mengerikan riba. Karena saya merasakan sekali gitu, Pak Leader ya. Ya Allah, saya bilang teman-teman para dai pun sama, masih ada kreditan mereka. Iya, saya bilang. Makanya insya Allah kita yuk sama-sama. Ada perusahaan PT BES memiliki visi menjadi perusahaan bebas riba dan bantu umat bebas utang riba. Ayo kita sama-sama dukung. Insya Allah ini jadi wasilah untuk kita. Karena saya berdoa, ya Allah, saya ingin punya aset, punya apa-apa tuh sekarang cash, nggak mau ngutang, nggak mau kredit, nggak mau dengan hubungan dengan perkreditan riba, na'udzubillah. Alhamdulillah Allah berikan sekarang kredit. Apalagi ini perusahaan kan sisi legalitasnya semua sudah lengkap ya. Betul sekali. Dari sisi pemerintahnya juga lengkap. Pemerintah dan lengkap. Bahkan kemarin juga mendapatkan ini ya di ajang Helmi Atamimi Award ya. Betul. 3 award ya. 3 award, betul. Betul. Perusahaan terbaik, yang perusahaan tercepat perkembangannya, member terbanyak dan product of the year, produk terbaik gitu. Masya Allah, ini ditolong oleh Allah, perusahaan ini luar biasa. Bahkan yang terakhir kemarin baru saya kemarin ya dapat infonya ya, tapi benar ya mungkin CEO, the best CEO ya. Owner betul. Kita, yang kemarin terbaru, betul, Pak Leader ya. Iya, betul. The best CEO. Iya, Pak Haji Febrian sebagai owner dan CEO dari PT BES ini mendapatkan kemarin penghargaan dari Kementerian Perdagangan RI. Ya, Masya Allah, diwakili dari APLI kemarin ya, mendapatkan the best CEO di Indonesia ini, Masya Allah ya. Allahu Akbar. Jadi kalau bicara kalau bicara perusahaannya berarti sempurna ya Pak Ustadz ya. Yang pertama dari ownernya mendapatkan penghargaan the best CEO. Ini the best CEO, betul. Ownernya berarti wah, keren lah. Yang kedua dari perusahaannya best growth, kemudian artinya pertumbuhan perusahaannya, kemudian the best growth member. Artinya perusahaan dengan jumlah mitra yang pertumbuhan juga yang paling banyak. Pertumbuhan dari mitranya juga paling banyak. Kemudian keren lagi product of the year, menyabet award product of the year. Artinya produk kita ini ya produk paling fenomenal lah ya di tahun 2019 kemarin kan. Artinya 2019 produk kita ini memang produk paling fenomenal karena ya faktanya banyak sekali masyarakat yang kemudian merasakan manfaat, terbantu dengan produk-produk dari PT BES ya Pak Ustadz ya. Betul sekali, betul sekali. Produk kita insya Allah bukan produk sembarangan, sebetulnya memang produk yang luar biasa, Allah tolong, dan memang ternyata manfaatnya mendunia produk itu. Dipakai di 15 negara lebih ya produk kita. Iya. Dan PT BES ini memang faktanya banyak sekali kan yang kemudian terbantu, terbebas dari hutang riba.
Tetapi juga Betul. PT BES ini punya tanggung jawab moral juga ya terhadap mitra-mitranya, bagaimana supaya ketika diberikan rezeki ini tidak justru kemudian menjadi takabur, tidak kemudian menjadi lupa sama Allah, tapi Betul. harus malah didekatkan dengan Allah. Dan kita punya program yang luar biasa ya, SLC itu Pak Ustadz ya. Betul sekali Pak Leader. Ini yang saya paling senang, paling saya cintai di sini Pak Leader. Kemarin Pak Leader di statement dari Pak Haji Febrian Agung ketika mendapatkan The Best CEO, belum menyampaikan begini. Sebenarnya belum, Masya Allah ya, asalnya orangnya tawadu sekali. Artinya kami belum layak mendapatkan The Best CEO. Dreams kami, impian kami adalah bagaimana para mitra-mitra di PT BES bisa sukses meraih impiannya. Dreams kami adalah mensukseskan orang-orang di PT BES, mitra di PT BES, mereka secepat mungkin menjadi orang-orang yang bisa meraih kebebasan finansial, mensukseskan mereka. Jadi memang pikirannya umat, Pak Leader. Makanya pantas ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping itu, apa yang membuat pertolongan Allah hadir? Tadi yang tadi Pak Leader Pak Haji dan Haris sampaikan. Kita memiliki satu yang dimana support yang namanya SLC. SLC Spiritual Leadership Camp, yang dimana setiap bulan sekali kita 3 hari 72 jam itu untuk meraih pertolongannya Allah. Jadi dari sisi spiritualitas kita didekatkan dengan Allah, benar Pak Leader tadi. Yang membuat kita tidak lupa diri. Mohon maaf, ini uang bukan kecil. Bapak Ibu nanti dapat uang miliaran nih. Pak Haji Haris aja Pak Leader ini udah berapa puluh 20 miliar lebih ini bilang. Kalau tidak kuat, wah ya Allah, ini ujiannya harta, tahta, wanita, bukan main, betul Pak Leader ya? Iya. Bahkan orang bilangnya 4, harta, tahta, wanita, Raisa, katanya gitu kan. Ini bukan main. Jadi ternyata, ya, alhamdulillah di PT BES diarahkan supaya spiritualitas kita kuat, spiritual kita lebih mantap. Dunia ini titipan dari Allah. Nah, makanya satu yang saya senang Pak Leader, di SLC iman kuat, ekonomi dahsyat. Saya ingat hadis Nabi SAW. Apa ini kekuatan kita? Kata Nabi SAW, "Sallahu ummati bil ilmi wal mal." Jayanya umatku, baiknya umatku dengan 2, ilmu dan harta. Jadi tidak bisa dipisahkan. Yaitu ilmu dan harta. Ilmu agama harus kita dapatkan. Di SLC ini kan luar biasa penataran tentang akidah, pemantapan tentang muamalah, muasyarah, akhlak sunnah Nabi. Maka kata Nabi, jayanya umatku, baiknya umatku, kata Nabi, salahu ummati bil ilmi wal mal. Jayanya umatku dengan ilmu, dengan harta. Tidak bisa dipisahkan. Kita harus berilmu dan berharta. Nah itu Pak Leader, Masya Allah. Insya Allah. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Jadi memang PT BES ini luar biasa ya, dari sisi visi-misinya, kemudian ownernya, benar-benarnya luar biasa, program-programnya juga keren. Oke, Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Nanti sama-sama, kita sambung di sesi terakhir ya. Tapi saya ingat nih Pak Ustadz nih, dulu ketika saya pengen menjelaskan program PT BES ini ke Pak Ustadz, kan kita umroh bareng. Sampai-sampai tempat duduknya saya carikan yang di emergency biar pakai longgar di depan gitu ya Pak Ustadz ya. Iya betul. Jadi ingat betul. Jadi saya atur ya. Duduknya itu. Saya Masya Allah, Pak itu atur itu benar. Caranya biar Pak Ustadz bisa jejer dengan saya. Jadi saya atur tempat duduknya waktu itu kan. Alhamdulillah ya. Jadi kita bisa 9 emang jam terbang. Ini cerdas. Tapi punya... Saya di sana luar biasa. Nggak bisa tidur ini. Siap Pak Leader, terima kasih banyak Pak Leader, Pak Haji dan Haris. Ya. Oke. Nah, terima kasih. Nanti kita di akhir kita sambung lagi. Oke, teman-teman, itu tadi ya kita dengan Pak Ustadz Aziz Sobandi, ini guru saya, beliau pembimbing ibadah umroh haji saya, dan memang saya bagaimana supaya bisa menjelaskan sama beliau ini, saya mikir, aduh gimana nih Pak Ustadz nih kalau mau jalan wah pasti bagus, tapi karena beliau pembimbing jadi sulit banget kita bisa ada waktu untuk bisa ngobrol, itu sulit sekali karena beliau kan semua jamaahnya selalu bertanya ke beliau kan ketika umroh atau ketika haji. Maka ketika umroh terutama, maka saya mikir ini waktu saya nggak ada nih untuk bisa ngobrol lebih banyak tentang bisnis ini. Akhirnya saya atur tuh pas kita mau pulang, saya ngatur bagaimana saya dapat emergency biar longgar gitu, dan di depan yang dekat pintu, jadi paling depan ya, emergency paling depan. Kemudian Pak Ustadz saya atur bagaimana duduk dekat saya.
supaya perjalanan 9 jam dari Jeddah sampai ke Jakarta itu kita bisa banyak ngobrol. Ya alhamdulillah berhasil juga akhirnya. Ya jadi ada perjuangannya juga ternyata. Nah, itu tadi kita sudah mengenal perusahaannya, visi misinya, program-programnya juga sudah luar biasa. Ya, dan sekarang kita akan kenal nih, karena ini PT BES ini kan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan penjualan langsung ya, jadi pasti ada produknya juga, dan produk itu wajib ada ya, wajib ada karena kita kan niatnya mau berbisnis ya, berdagang, jadi harus ada produknya, dan produk-produk kita juga keren-keren. Nah, untuk masalah produk ini saya akan panggil seorang ibu dari Makassar. Kalau tadi Pak Ustadz Aziz itu dari Bandung, ini seorang ibu dari Makassar. Ya, beliau ini seorang apoteker juga. Beliau ini seorang PNS, tetapi juga prestasinya nih yang paling keren di bisnis ini. Jadi orang dengan latar belakang apapun, yang sibuk, yang apa sebenarnya nggak perlu jadi alasan. Karena apa? Beliau ini adalah salah satu yang menjadi bukti bahwa beliau dengan kesibukan yang ada yang melekat pada statusnya sebagai ASN atau PNS ya, tapi beliau masih bisa menjalankan bisnis ini, dan yang luar biasa beliau masih berprestasi ya, beliau memang berprestasi, dan saat ini ya beliau sudah meraih 5 motor, 3 motor ya, 3 motor, 2 Mokes yang senilai 150 juta, 1 big Mokes, dan sebentar lagi insya Allah beliau ini akan mendapatkan luxury 1 miliar insya Allah ya, kayaknya nggak lama lagi sih sebenarnya, tinggal ya tahun ini pasti beres lah mudah-mudahan ya. Jadi beliau ini sekarang nih 3 motor, 2 mobil, 1 Pajero ya, betul ya. Nah luar biasa, dan beliau raih itu semua hanya dalam waktu 2 tahun. Ya kurang lebih lah, nanti kita lebih detailnya kita tanya beliau, tapi sekarang kita hadirkan beliau Ibu Nur Afni ya. Nah, selamat malam, assalamualaikum Afni. Ya, waalaikumsalam Pak. Gimana Bu Afni, sehat Bu Afni? Alhamdulillah sehat. Ini sudah ngantor belum? Udah pulang Pak dari tadi. Makassar udah jam ya Pak? Udah jam jadi 10, sudah masuk Pak, ya Makassar. sekarang, bukan? Udah. Oh, udah ngantor udah. Ya? Iya udah Pak. Alhamdulillah. Nah, Bu Afni ini udah berapa lama sih di PT BES? Saya itu dari Desember 2018 Pak, ngambil keputusannya itu Desember 2018. Desember, oh berarti baru 1,5 tahun ya, baru 1,5 tahun, baru 18 bulan, tapi prestasinya luar biasa. Alhamdulillah. Wih, Masya Allah. Jadi ini untuk teman-teman ya, jadi latar belakang apapun ya, yang merasa sok sibuk gitu ya, waduh saya nggak ada waktu, saya nggak ada ini. Tapi faktanya ini kita di hadapan kita semua nih, Bu Nur Afni ini dengan segala kesibukannya beliau masih bisa menjalankan bisnis ini dan berprestasi, bukan hanya sekedar ikut saja tanpa prestasi, tapi beliau berprestasi dalam waktu 18 bulan meraih itu sudah berapa, 1 miliar lebih lah, berapa itu ya Pak? Ya itulah pokoknya, kalau udah bicara miliar-miliar semua ya Bu Nur Afni ya. Nah Bu Nur Afni ini kan bagian Bu Nur Afni malam hari ini adalah menjelaskan tentang produk-produk dari PT BES, dan mungkin juga sebagian Bu Nur Afni kan sudah bukan hanya bisa menjelaskan, tapi sekaligus juga produk-produk ini kan sudah mengkonsumsi produknya, mungkin juga mitra-mitranya, timnya yang juga sudah menggunakan. Sekaligus Bu Afni bisa ceritakan tentang manfaat produknya dan testimoni dari Bu Afni atau mitra-mitranya Bu Afni. Silakan Bu Afni. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabarnya semuanya? Semoga kita semua tetap sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Leader, sebelum saya masuk, mungkin ada yang pertama kali teman-teman yang hadir di Facebook Live malam ini, mungkin ada yang pertama kali melihat saya. Nah, suatu kehormatan untuk saya, Pak, untuk bisa hadir dan diundang di dalam acara sharing malam ini oleh Pak Leader.
itu suatu kehormatan buat saya yang sangat luar biasa bisa diundang langsung oleh Bapak Haji Adan Haris Setiawan. Nah, teman-teman sebelumnya yang baru pertama kali melihat saya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Afni Arif, biasanya dipanggil dengan nama Afni. Nah, background saya adalah seorang apoteker dengan 3 orang anak, dan saat ini saya masih berstatus sebagai PNS di salah satu instansi pemerintah Kota Makassar. Jadi Pak, awalnya saya memilih menjalankan bisnis bersama dengan PTB, memang saya suka sekali dengan produk. Saya terus terang memang di awal bergabung, ini adalah saya berangkat dari produknya Pak. Produk Ekores itu suami saya bisa 1%. Nah, waktu itu kebetulan memang kita lagi Pak, jadi jaraknya itu sekitar 365 kilo. Nah, biasanya itu kita habis bensin itu kurang lebih sekitar 300. Dan ternyata pas nyoba Eco Racing mobil ini, kita ngisinya premium, ngisi 200.000, itu mobil itu Pak, enak banget, jalannya itu enak banget, nginjak gasnya itu halus, terus alhamdulillah sampai di daerah tersebut kita cuman ngisi 200.000, itu nggak harganya. Nah, dan disitulah saya bilang sama suami saya, wow, produknya bagus banget. Nah, ayo, terus suami saya bilang, bisnisnya adalah bisnis MLM. Cuman kan waktu itu kondisi saya Pak, kita lagi dalam, kalau kayak tadi mungkin Pak Ustadz bilang, dari kondisi minus, saya pun juga dari kondisi minus. Halo? Halo? Ya, jadi teman-teman, waktu itu memulai bisnis ini dari kondisi minus teman-teman. Dan kebetulan memang sebelumnya saya juga memiliki beberapa konvensional. Jadi waktu itu kita memiliki ada perhotelan, ada properti, dan ada restoran. Dan ternyata memang Allah sayang sekali sama saya dan mau melepaskan kita dari yang namanya hutang riba. Dan waktu itu alhamdulillah Allah meminuskan semua yang tadinya kita punya properti, kita punya hotel, semua ternyata usaha konvensional itu tidak berakhir dengan baik alias bangkrut Pak. Akhirnya kita ngontrak rumah. Dan bertemu dengan bisnis bersama dengan PTBes itu, saya terus terang saya berangkat ke Bandung di bulan November, akhir November 2018, itu tepatnya tanggal 25 November. Sepulang dari Bandung di Desember 2018, saya ambil keputusan untuk jalankan bisnisnya, dan alhamdulillah dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan saya bisa mendapatkan mobil Yokes, dan dalam jangka waktu 11 bulan Pak, saya sudah dapat 3 motor, 2 mobilio dan 1 Reward Pajero Cash, dan alhamdulillah semua perusahaan baik sekali, perusahaan memberikan kita dalam bentuk saya mintanya semua tunai, alhamdulillah diberikan rewardnya semua dicairkan, dan saya udah saat ini Pak, saya udah tinggal di rumah hasil dari bisnis bersama dengan PTBes, dan juga saya udah memiliki mobil cash 1, belinya HRV. Ya, lanjut Bu. Suaranya masuk, diterima jelas suaranya. Oh, ya, Pak. Nah, kalau saya Pak, terus terang memang saya di awal menjalankan bisnis ini saya suka sekali dengan produk Pak. Saya memang berawal dari produk. Jadi prinsip saya itu Pak, saya harus pengguna produk 100%. Yeah. Saya harus pengguna produk 100%, saya harus tahu semua manfaat produknya. Cuman memang kalau saya mengajarkan ke tim saya pun juga seperti itu. Jadi pada saat mereka closing, kita harus, bagaimana caranya kita harus menjadi pengguna 100%. Karena menurut saya Pak, kita adalah modelnya, kita adalah artisnya. Yeah. Yang dibayar mahal itu kita. Yang dibayar mahal kita. Yeah. Jadi beda energinya pada saat kita menceritakan kepada orang bahwa ini testimoni saya sendiri dengan katanya. Jadi itu. Jadi kalau saya cuman memang kalau untuk saat ini saya lebih, kalau untuk mengembangkan bisnis saya lebih nginvite-nya dalam bentuk bisnis Pak. Cuman tetap ujung-ujungnya kan pasti ke produk itu. Yeah. Nah, untuk teman-teman semuanya
ini kan kita produk yang ada di BTBS itu ada beberapa bagian. Nah, nanti teman-teman bisa milih. Nggak harus ahli semuanya, Pak, kalau saya bilang. Jadi teman-teman nanti teman-teman yang suka untuk dunia otomotif ya udah ngambilnya yang produk eco-racing motor, eco-racing mobil, eco-racing motor atau yang diesel. Nah, kalau untuk teman-teman yang ingin bergerak di bidang kesehatan, boleh nyobanya yang LVN Collagen, Hubspro, Slim. Sekarang ada hand sanitizer, ada Evitgo, ada Hubspro. Nah, kalau teman-teman inginnya bergerak di bidang skincare, boleh. Sekarang ada LVN Skincare, itu enak banget Pak, LVN Skincare buat ibu-ibu yang pengen kulitnya pengen kulitnya lebih halus, lebih bersih. Insya Allah LVN Skincare bagus banget karena dia Pak memang baunya natural banget, enak banget. Ini nggak ada beda dengan yang krim-krim di luar Pak yang bau apa ya, kayak amonia, kayak merkurinya itu kecium banget. Kalau ini baunya lembut banget. Nah, semua bagus sih kalau saya bilang. Nah, sekarang ini Pak, saya juga lagi fokus di eco farming. Nih. Ini pupuk ya? Iya Pak, betul. Ini saya sekarang karena kan masa pandemi seperti ini Pak, kalau nawarkan eco racing sekarang orang kan jarang keluar rumah. Nah, cuman enaknya eco farming karena kan negara kita pertanian ya Pak ya. Agraris pertanian. Agraris ya. Betul. Jadi yang namanya petani nggak ngerti Pak, yang namanya pandemi tetap. Jadi alhamdulillah kalau yang ini saya dalam 1 pekan ini bisa sampai 1000 tube Pak eco farming. Dalam 1 pekan sampai 1000 tube. Yes. Lah emang para petani ngerasain manfaatnya apa itu setelah pakai itu, bedanya apa? Kok bisa sampai dahsyat begitu? Iya. Kalau yang eco farming sekarang ini Pak, memang kan kita langsung ke lapangan, dan alhamdulillah sekarang juga jadi beda banget Pak. Ini kalau yang eco farming sekarang ini pada saat mulai dari awal pengolahan lahan itu, petani itu kan biasanya kalau sebelum mereka tanam itu tanahnya itu alot Pak, jadi liat begitu. Lihat pada saat keras Pak. Pada saat disemprotkan eco farming itu jadi lunak itu tanahnya. Itu yang maksudnya. Jadi mulai dari situ akhirnya mereka senang dan alhamdulillah kemarin ada di daerah Buol Pak, di daerah Buol Sulawesi Tengah itu pakai eco farming yang sawah di sekitarnya itu terserang hama. Alhamdulillah dengan eco farming itu nggak terserang hama Pak yang itu. Yang pakai. Gitu ya. Jadi lebih tanaman bisa lebih tahan ya terhadap hama ya. Iya. Sama juga memang kita bisa langsung ini Pak, langsung lihat pada saat kita nguji kesuburan tanah. Saya biasanya sama suami kemana-mana selalu bawa alat uji kesuburan tanah Pak, yang kemarin beli di kantor. Kemarin juga beli sama Ibu Emi sempat beberapa kali. Iya Pak, itu kita nyoba. Itu bisa memang langsung kelihatan banget bahwa ini, jadi petani bisa langsung closing hanya melihat lampu cahaya bolam itu yang berbeda yang sebelum ditambahkan dengan eco farming dengan setelah ditambahkan dengan eco farming. Itu sih. Nah, ada juga EcoFit. Terus hasil produksinya gimana Bu? Hasil produksi setelah pakai eco farming bagaimana? Kalau ada peningkatan nggak? Wow, luar biasa Pak. Makanya petani itu buru-buru Pak, hampir semua yang udah coba eco farming mereka langsung closingnya priority Pak. Oh gitu karena ya? Karena memang hasilnya, jadi kita di lapangan memang pendampingan. Jadi alhamdulillah kayak seperti di Gorontalo Pak, timnya Ibu Dr. Rasuna. Nah, di Gorontalo itu mereka memang betul-betul pendampingan dari awal sampai panen pun mereka pendampingan. Itu tadinya sebelum menggunakan pupuk eco farming, biasanya itu 1 hektar itu cuma 5-6 ton. 6 ton. Pas menggunakan pupuk eco farming Pak, biayanya yang tadinya mungkin biayanya itu sekitar 5-6 juta, pas pakai eco farming biaya cuma 3 juta, hasilnya sampai 11 ton Pak. Makanya petani bagus banget ya. Jadi di Gorontalo itu Pak, kesyukuran saya juga terbesar saya untuk yang tim Gorontalo, karena memang di Gorontalo itu semua alhamdulillah background pendidikan mereka juga rata-rata ada beberapa orang yang profesor Pak, tapi mereka tidak mereka melepaskan jubah profesornya mereka turun ke sawah,
betul-betul karena mereka melihat bahwa ada produk yang luar biasa, PTBS memiliki visi dan misi yang sangat luar biasa, sehingga mereka betul-betul ingin membantu bagaimana mensejahterakan petani, Pak. Itu yang saya lihat. Masya Allah, Iya. luar biasa ya produknya. Iya, Ya. Pak. Terus tadi apa yang terakhir mau jelasin apa? EcoFit ya, Bu ya? Iya, EcoFit. Nah, ini kalau kemarin EcoFit itu kan untuk ternak ya? Ternak, Pak, iya. Nah, kalau EcoFit ini, Pak, kemarin ada mitra saya, salah satu mitra saya juga itu menceritakan bahwa dia 2 bulan yang lalu dia beli sapi yang kurus. Sapi yang kurus. Sapi yang kurus itu dia beli cuman harga 2,5 juta, Pak. Kemudian dia rutin konsumsi EcoFit. Alhamdulillah dalam jangka waktu 3 bulan sapi yang tadi kurus itu jadi gemuk, bisa dijual 8 juta, Pak, sapinya. Masya Allah. Iya. Oh iya. Jadi pokoknya produk-produk dari PTBS luar biasa sekali. Keren, pokoknya keren banget, Pak. Nah, produknya bagus, sistemnya bagus, rewardnya juga bagus. Kalau produk-produk kesehatan ada nggak cerita apa, Bu Afni, yang misalnya yang pakai Hubs Pro atau apa itu? Oh iya. Ada iya, alhamdulillah, Pak, kalau saya juga kan memang semuanya hampir produk semua rata, Pak, sama. Jadi testimoni dari teman-teman, dari mitra semua itu. Jadi saya di rumah ini di belakang ini yang teman-teman lihat di belakang ini sebenarnya produk mitra ini semuanya. Ini udah ada orangnya, Pak, semua. Ini udah ada orangnya semua. Jadi memang cepet banget. Kalau untuk produk kesehatannya semua kita juga bagus, alhamdulillah semua kita pakai. Saya dan suami juga konsumsi. Nah, cuman biasanya kalau untuk yang Hubs Pro, untuk teman-teman yang masih baru menggunakan, biasanya itu ngantuk, Pak. Ngantuk. Padahal gitu. Itu kan detox. Iya, itu kan detoksifikasinya paling tinggi kan pada saat kita tertidur, Pak. Itu biasanya awalnya seperti itu. Cuman memang tetap setelah itu bagus. Nah, saya juga suka sekali dengan yang LVN Collagen. LVN Collagen itu yang saya suka sekali. Kenapa? Karena sebenarnya kalau saya bilang paket dari produk dari PTBS ini paket lengkap, Pak. Paket lengkap. Kenapa? Karena kita untuk kesehatannya pun juga kita bagus sekali karena LVN Collagen itu kan memang dia untuk menangkal radikal bebas. Jadi bukan obat. Jadi produk-produk kita itu bukan obat ya, teman-teman semuanya. Perlu diketahui bahwa produk itu adalah suplemen. Produk kita itu adalah suplemen, itu hanya untuk memang memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kalau saat ini kan kalau kita mau hanya mengandalkan dari makanan yang kita makan, saat ini saya rasa untuk kebutuhan nutrisi itu tidak bakalan cukup. Dan saat ini kan juga, Pak, terus terang saya dan suami agak khawatir kalau kita beli sayuran yang ada di pasar itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa itu kandungan pestisidanya banyak banget, Pak. Nah, insya Allah jadi kalau kita konsumsi dengan yang namanya LVN Collagen itu bisa menangkal radikal bebas. Ya, alhamdulillah itu bagus-bagus banget, Pak, semuanya. Bagus semua ya. Iya. Oke, memang produk kita ini kan sebenarnya kalau dikategorikan kan ada yang untuk tadi otomotif ya, untuk kendaraan itu kan ada yang eco racing ya. Eco racing itu ada yang untuk bensin, ada yang untuk solar gitu ya. Kemudian kita juga punya yang untuk oli mesinnya namanya Eco Racing Nanotech. Kemudian untuk produk-produk kesehatan itu suplemen bukan obat. Jadi betul Bu Afni tadi. Jadi bukan obat. Jadi ini suplemen itu kan untuk memenuhi, menambah atau melengkapi dari apa-apa yang selama ini kita konsumsi, tetapi sebenarnya kan memang kalau kita mengkonsumsi selama ini kan menurut selera lidah, bukan untuk sesuai yang dibutuhkan tubuh. Jadi perlu dilengkapi ya nutrisi-nutrisi yang kurang ya, yang penting rasanya enak kan biasanya kita. Nah, dengan produk-produk PTBS ini akan melengkapi nutrisi-nutrisi yang selama ini kurang kita konsumsi, sehingga membuat daya tahan tubuh kita menjadi lebih baik, karena regenerasi sel juga akan lebih baik. Makanya dalam beberapa kasus
mengkonsumsi produk kita ini ada perkembangan yang bagus, bukan karena ini obat, tetapi karena ini memang mampu untuk memenuhi apa-apa yang selama ini diperlukan tubuh yang tidak kita dapatkan dari makanan yang kita makan, gitu ya Bu Afni ya. Iya. Kemudian betul, yang luar Pak. biasa, yang paling keren di timnya Bu Afni ini memang saya, waduh, yang untuk eco farming ini luar biasa, dan terutama tim yang di Gorontalo ya, beliau ini doktor, profesor, turun semua ke sawah itu ya. Iya Pak, betul. Gak mikir profesornya, gak mikir doktornya, pokoknya bagaimana berbuat untuk meningkatkan kesejahteraan petani gitu ya, dan beliau terjun langsung di lapangan, Masya Allah. Tapi memang bahkan dulu waktu acara seminar pun kadang-kadang ada pameran hasil pertanian setelah pakai eco farming ya Bu Afni ya. Iya betul Pak, pameran produk-produk ya waktu itu. Iya, jadi memang eco farming luar biasa, dan eco farming ini produk yang cocok untuk segala jenis tanaman sih. Ya, jadi mulai dari sayur mayur, padi sampai tanaman keras ya seperti sawit, karet, itu semua cocok dengan eco farming. Jadi produk ini produk yang keren lah, produk yang luar biasa. Nah, Bu Afni, karena ada satu lagi ya EcoFit ya. EcoFit itu vitamin ternak, itu bisa untuk semuanya, untuk ikan, untuk udang, untuk kambing, ayam, untuk sapi, ayam juga bisa semuanya ya. Oke, jadi itu produk-produk kita ya, produk-produk yang keren dan teman-teman perlu coba ya, perlu buktikan. Itulah salah satu kemudahan kita menjalankan bisnis ini, karena produknya adalah produk yang diperlukan dan sangat bermanfaat. Gitu ya Bu Afni ya? Iya, betul sekali Pak. Oke Bu Afni, terima kasih Bu Afni waktunya. Ya, dan teman-teman ini setelah Bu Afni ini saya akan panggil seorang leader yang luar biasa juga, yang kita akan bicara tentang bagaimana untuk mendapatkan rezeki dari PTBS, seperti tadi Pak Ustadz Aziz Supandi bisa dapat mobilio, bisa dapat pajero, bisa dapat umroh, bisa dapat macam-macam lah ya, termasuk Bu Afni bagaimana bisa dapat motornya, dapat mobilio, dapat pajero. Dan sekarang ini rumah yang ditempati sekarang 100% hasil dari PTBS ya Bu Afni ya? Iya, ya alhamdulillah Pak. Jadi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun kita udah bisa beli rumah Pak. KPR bukan tuh? Enggak Pak. Dan Pak, jadi begini Pak, kenapa saya sekarang juga gencar sekali Pak ngajak teman-teman PNS untuk jalankan bisnis, karena yang saya tahu 90% PNS itu SK-nya ada di bank. Nah, alhamdulillah Afni saat ini SK semua aman di rumah, tidak ada utang, enak banget Pak, ternyata hidup tanpa hutang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, luar biasa. Jadi tuh PNS, kalau yang ngomong PNS saya percaya bahwa 90% PNS SK-nya nggak ada di rumah lah ya. Bahkan kadang-kadang sampai pensiun pun belum di rumah ya. Betul, iya Pak, alhamdulillah. Enak banget Pak. Jadi kayak kemarin Ramadan ini biasanya kalau tahun-tahun kemarin Pak, kalau Ramadan itu selalu mikir, aduh ini bagaimana ini bayar THR karyawan, terus mau bayar gaji karyawan seperti apa. Alhamdulillah Ramadan kali ini luar biasa Pak, karena kita tidak perlu mikir THR karyawan, terus di rumah juga kita walaupun pandemi seperti ini, alhamdulillah komisi masuk terus Pak, jadi insya Allah ibadahnya jauh lebih tenang lah Pak ketimbang Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Iya ya. Iya, alhamdulillah. Ternyata di kondisi seperti ini pun tetap kita bisnis masih tetap jalan ya. Alhamdulillah. Itu iya, Pak. Menariknya. Jadi orang lain banyak yang bingung, banyak yang pusing, banyak yang di PHK, tapi kita bisnis tetap jalan terus. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Afni. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat malam Bu Afni. Nanti kita di akhir kita ketemu lagi ya. Oke. Siap. Nah, teman-teman, itu tadi dengan Bu Nur Afni dari Makassar ya, seorang PNS yang berprestasi ya. Dan sekarang kita akan bincang-bincang tentang bisnisnya ya, kita akan bincang-bincang tentang bisnisnya. Tapi
yang akan kita undang ini memang orang yang sudah menjadi bukti, benar-benar menjadi bukti, karena di beliau ini di timnya pun sudah melahirkan banyak sekali miliarder. Ya, beliau ini sudah melahirkan banyak sekali miliarder, dan prestasi beliau sendiri saat ini, udah banyak nih. Motornya aja udah 11, ya, motornya udah 11, mobilionya berapa nih? 9 ya, mobilionya 9, Pajero-nya, ya, tapi ini bisa jadi tunai ya, Pajero-nya sudah 5 dan peraih 2 luxury, 2 miliar. Dan kabar baiknya beliau ini sekarang juga di rumah yang beliau tempati saat ini ya 100% juga hasil dari usaha bersama PTBS. Jadi banyak tadi Bu Afni, ya, rumah yang ditempati juga hasil 100% dari PTBS. Ini Pak Rizky juga sama, dan ini kebetulan yang saya tempati juga sama, 100% dari hasil dari PTBS. Nah, kita panggil ya. Ini luar biasa, ini kalau di sinetron ini anak saya nih. Anak saya. Kita panggil Bapak Haji Rizky Purbianto. Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Leader. Gimana kabarnya? Dari tadi, alhamdulillah sehat, merdeka gitu ya. Nah ini Pak Rizky ini cerita dulu dong sedikit ya, dulu bagaimana mengenal PTBS, perjalanan awalnya seperti apa, cerita dulu deh sebelum kita ngomong-ngomong bisnisnya ya. Oke, Pak Rizky, baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua teman-teman FD, apa kabar? Merdeka, sinergi, berkah, nolika. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih Pak Adan yang sudah memperkenalkan kami ke bisnis ini, dan memang awal saya berkenalan dengan PTBS itu wasilahnya adalah Bapak Haji Adan Hari Setiawan, yang mana tepat tanggal 26 Maret kami bertemu di salah satu tempat 2018 ya, salah satu tempat di Green Terrace, dan kami pada saat itu dipresentasikan oleh beliau, dan alhamdulillah tidak langsung hari itu memutuskan untuk bergabung, karena ya bukan karena nggak mau Pak, yang disampaikan sangat menarik gitu kan. Dan pada saat itu memang sebetulnya saya sedang mencari apa yang memang bisa mendapatkan sebuah perubahan, terutama dari sisi finansial. Karena kondisi saya waktu itu pada saat kondisi yang kurang menyenangkan ya, kondisi minus. Gitu. Jadi saya sempat berpikir sama istri untuk bagaimana untuk bisa bergabung. Dan akhirnya dengan tekad kuat, Bismillah, saya pinjam uang untuk bergabung, dan alhamdulillah dengan pinjaman itu akhirnya saya bisa memutuskan untuk bergabung. 2 hari kemudian tanggal 28 Maret 2018 itu Pak, akhirnya saya transfer melalui Pak Adan Haris untuk bergabung. Dan alhamdulillah 3 hari kemudian saya betul-betul bisa merasakan manfaat produk yang Pak Adan Haris bisa berikan sampel. Karena pada saat itu bergabung kondisinya produk lumayan inden gitu Pak. Jadi nggak langsung hari itu ketemu kan, tapi alhamdulillah saya berikan sampel dan saya bisa merasakan manfaatnya, dan akhirnya saya mulai bertanya kepada Pak Adan Haris, ini produknya bermanfaat, terus peluang bisnisnya tolong dijelaskan dengan detail. Sampai situ saya coba pelajari Pak, dan akhirnya ada tips yang akhirnya Pak Adan sempat sampaikan kepada kami. Saya sangat masih ingat sekali gitu kan, di dalam untuk memilih bisnis ada 5 hal yang memang harus kita perhatikan dalam menentukan atau melangkah untuk mengambil sebuah bisnis. Yang pertama, produknya bermanfaat. Yang kedua, marketnya luas. Yang ketiga, terus harganya terjangkau. Yang keempat, itu pesaingnya sedikit. Dan yang kelima ini yang bikin saya menarik Pak. Karena dari yang pertama saya sudah coba rasakan manfaatnya gitu kan dari produk. Terus saya lihat marketnya sangat luas, karena sampai detik ini saya tidak pernah melihat rumah yang jarang sekali tidak ada kendaraan. Jadi saya berpikir bahwa wah ini marketnya sangat luas sekali, dan saya juga belum melihat perusahaan yang sejenis yang memang punya produk sebagus ini. Dan yang kelima itu tadi yang menarik Pak, karena komisi dan rewardnya itu tadi.
Rezekinya ya. Karena pada saat itu saya ingin keluar dari permasalahan ekonomi saya gitu Pak. Terlilit hutang, dikejar-kejar kolektor gitu. Dan bagaimana saya bisa merubah itu semua, dan ini saya lihat sebuah peluang. Dan alhamdulillah wasilah bimbingan Pak Ahdan, arahan Pak Ahdan, akhirnya saya bisa mewujudkan itu semua. Tapi yang menariknya Pak, di saat saya menjalankan bisnis ini, 1 minggu pertama, relasi, teman, saudara, itu kami coba tawarkan, mereka semua menolak. Sampai akhirnya kalau nggak salah hari Ahad, saya malam, istri saya Bu Novi juga telepon Bapak. Ini gimana cara saya menjalankan bisnisnya, gitu kan? Hampir saya juga waktu itu berhenti di tengah jalan. Akhirnya asbab saya konsultasi, saya telepon Bapak, akhirnya Bapak menyediakan waktu untuk bisa memberikan waktunya, memberikan satu pertemuan. Dan akhirnya kami putuskan Pak, di minggu kedua dari situ saya bikin tempat beberapa jadwal. Di Bekasi, di Bogor, di Tangerang, terus di Depok, sama di Jakarta Pusat. Nah saya waktu itu sempat bilang sama Bu Novi, tolong bilang sama Pak Ahdan, 1 minggu jangan keluar dari Jabodetabek, gitu kan. Tapi pada saat itu saya ngasih catatan, Pak, tolong tiket pesawat sama penginapan jangan dibebankan dulu kepada saya, gitu kan. Dan alhamdulillah support Pak Ahdan itu kan langsung mengiyakan, dan alhamdulillah dimulai dari hari Selasa tepatnya di Bekasi saya adakan sebuah pertemuan seminar, dan disitulah muncul Pak partner-partner, mitra-mitra bisnis yang satu frekuensi dan sama-sama mendapatkan sebuah perubahan. Dan 1 minggu itu juga lah Pak, akhirnya saya diamanahi mobil cash yang pertama dari wasilah PTBS ini gitu. Jadi suka dukanya sebetulnya 1 minggu pertama itu Pak. Di minggu kedua karena saya berdua sama istri nggak mau menyerah begitu saja, saya terus jalankan dengan wasilah konsultasi, asbab Pak dan membimbing juga. Alhamdulillah Pak, sampai dengan hari ini saya masih tetap bertahan, dan insya Allah akan terus bertahan Pak. Sekarang itu sudah 26 bulan Pak, tepat 26 bulan saya menjalankan bisnis ini. Ya. Jadi kalau hitung-hitung memang agak beda dikit ya, karena waktu itu kan 1 bulan pun saya sudah dapat 1 Pajero 3 Mobilio kan waktu itu. Terus Bu Novi nanya ke saya waktu itu kan di inbox, apa bukan ya Pak ya, Bu Novi dari Facebook nanya ke saya. Itu, Pak. Ya inbox ya. Nah itu jadi memang. Nah jadi dan ternyata ya semua itu memang ada, kalau sudah ketemu momentumnya, ketemu ininya ya semua jadi mudah. Bahkan waktu itu saya pas ke Jakarta, Pak Rizky waktu itu langsung buru-buru ke Purwokerto ya. Saya mau Purwokerto dulu Pak, malam-malam itu berangkat ke Purwokerto. Saking semangat ya udah kalau udah luar biasa, dan sekarang prestasinya memang juga dahsyat ya. Timnya sudah berapa yang sudah raih luxury-nya, udah berapa di timnya Pak Rizky? Luxury-nya kurang lebih ada 13 gitu Pak, kalau nggak salah Pak. 13. Udah 13 luxury ya. Kalau Pajero-nya sudah hampir 40-an gitu Pak. Kalau untuk Mukesnya sudah hampir 200-an. Alhamdulillah Pak. Luar biasa ya. Oke Pak Rizky, jadi itu kalau bicara ini kan memang sekarang Pak Rizky kan sudah benar-benar menjadi bukti ya. Jadi bukti, dan sebenarnya konsep bisnis ini seperti apa sih Pak Rizky? Jadi konsep bisnis dari PTBS ini sebenarnya seperti apa sih? Sangat sederhana Pak. Konsep bisnis di PTBS itu kita cukup sebagai produk konsumen produk. Yang kedua, kita bisa merasakan manfaatnya, dan kemudian kita bisa ceritakan, dan kemudian kita cukup ajak. Jadi kita cukup melakukan 3 hal saja Pak. Kita punya istilah PCA Pak, pakai, cerita, ajak. Karena memang untuk bisa meyakinkan orang, kita juga harus bisa meyakinkan diri kita sendiri. Bagaimana kita mau menawarkan sebuah produk, sementara kita sendiri tidak pakai produknya, belum tahu manfaatnya seperti apa. Akhirnya kita ada kesulitan untuk melakukan promosi atau kita bercerita terhadap produk yang sedang kita pasarkan. Nah kemudian setelah kita bisa ceritakan apa yang menjadi manfaat dari produk, sehingga kita juga bisa edukasikan bisnisnya, maka kita ajak mereka untuk bergabung menjadi partner bisnis kita gitu Pak. Jadi konsep bisnis sangat sederhana dan tidak sulit untuk bisa dilakukan. Jadi konsepnya PCA ya, biar gampang ingatnya, jadi kok PCA gitu ya, pakai,
pakai cerita ajak. Ya kayak Bu Afni ini tadi harus pakai produk 100%, pakai kan kalau udah pakai perasaan manfaatnya, ceritakan kepada orang lain manfaatnya, ceritakan bisnisnya juga kemudian diajak. Gitu ya konsep bisnisnya sederhana ya. Dan itu sangat sederhana. Semua kalangan, semua orang itu bisa melakukan, Pak. Di sini bisnisnya enaknya kita tidak melihat status sosial, latar belakang, status pendidikan, status ekonomi. Semua kalangan bisa kita menjalankan bisnis ini. Karena produk kita ini produk berkualitas, jadi orang bahkan segala macam latar belakang pun akhirnya bisa, karena dalam tanda petik sering orang ngomong ini produk kita ini udah bicara gitu ya, tanpa kita bicara pun produknya udah bicara kan gitu ya. Ya. Oke, terus itu konsep bisnisnya PCA. Terus cara bisnisnya bagaimana? Kalau kita mau berbisnisnya caranya bagaimana nih? Caranya kita bisa lakukan dengan dua cara, Pak. Yang pertama kita bisa lakukan dengan cara konvensional, yang kedua kita bisa cara yang kedua yaitu membangun sebuah tim atau mengembangkan jaringan gitu ya, Pak. Jadi kalau misalnya kita mau bisa berhasil dan cepat bisa mendapatkan apresiasi atau prestasi yang memang perusahaan sudah siapkan, saya sarankan menjalankan dua-duanya. Tapi ya kita kembali lagi kepada masing-masing mitranya. Kalau memang dia bisa menjalankan secara konvensional, itu pun tidak menutup kemungkinan kita bisa berhasil dan sukses di bisnis ini. Apalagi kalau misalnya kita tambah untuk bisa mengembangkan jaringan, akhirnya aset kita, omset kita lebih besar, dan itu percepatan akan terjadi, Pak. Jadi kalau yang pintar bisa menjalankan bisnis ini, ya jualan nggak jadi masalah. Karena di bisnis ini tidak harus merekrut orang, tapi selama dia masih bisa memberikan omset dan masih bisa menjual produk-produknya, itu pun berkesempatan untuk mendapatkan reward-reward dari PTBS tadi gitu, Pak. Dan sangat menarik sekali PTBS ini memberikan sebuah konsep marketing plan yang saya rasa semua yang sudah bergabung di bisnis ini pasti, yang penting ada kemauan untuk menjalankannya, pasti akan nyampe dan pasti akan mendapatkan reward-reward tersebut. Jadi bisa dengan dua cara, berarti mau konvensional pengen yang senang jualan boleh dengan jualan, atau mau membangun jaringan, membangun tim juga boleh gitu ya. Betul, Pak. Nah, atau dua-duanya dijalankan juga nggak apa-apa ya, artinya juga jualannya juga jalan, tapi membangun tim juga jalan ya, itu malah lebih bagus lagi kan. Betul, Pak. Karena pengalaman karena pengalaman kami juga pada saat menjalankan jaringan dengan otomatis konvensional pun berjalan, Pak. Atau bahkan ada juga pengalaman dari teman-teman, mereka mengembangkan dengan cara konvensional, tapi dia tidak meninggalkan konsep untuk pengembangan secara networknya atau jaringannya. Itu juga bisa langsung menjadi satu peluang yang besar. Karena kalau saya melihat dua cara ini tadi saya umpamakan seperti mata uang itu, Pak. Jadi kalau misalnya hanya sebelah kita gunakan, sebelahnya lagi, maka uang itu tidak berlaku. Jadi dua-duanya itu bisa kita jalankan, baik secara konvensional maupun jaringan. Maka percepatan pasti akan terjadi. Dan ini banyak bukti, Pak. Pada saat pencapaian saya di 1 bulan berjalan, itu di bulan berikutnya mitra-mitra kami pun mendapatkan prestasi-prestasinya. Jadi mereka menduplikasi, mereka menjalankan apa yang memang sudah tersistem, karena kita juga punya support sistemnya, kita cukup menjalankan apa yang sudah leader-leader sukses jalankan, ya alhamdulillah mereka bisa membuktikan itu semua, Pak. Oke, jadi memang PTBS ini kan bisnisnya bukan ngajak-ngajak orang, tapi hitungan bisnisnya kan karena omset ya Pak Rizky ya. Jadi mau dengan cara jualan boleh, mau dengan membangun tim boleh. Tapi tentunya kalau bicara pengen dapat kayak Pak Rizky, dapat reward-reward yang seperti itu kayak Pak Ustadz Aziz Sopandi tadi sama Bu Afni, tentunya kalau hanya mengandalkan berjualan ya berarti kerja sendiri, dan itu pastinya juga tidak mungkin perlu effort yang luar betul, perlu effort yang besar. biasa.
Dan tentunya kan pasti lebih mudah kalau kan pastinya lebih mudah gitu ya Pak Rizky ya. Ya, betul Pak. Nah, Pak Rizky sebelum ini tadi ada yang kelewat. Sebenarnya kalau kita mau bermitra atau menjalankan bisnis ini sebenarnya perlu modal yang besar nggak Pak Rizky? Wah, saya selalu bilang Pak sama semua orang yang memang saya ajak atau saya tawarkan bisnis ini, saya selalu bilang bahwa bisnis ini tidak ada resiko rugi Pak. Karena memang pada saat kita bergabung untuk menjadi bagian dari mitra PT Sinergi, kita mendapatkan produk. Dan produk itu nilainya jauh daripada uang yang kita keluarkan. Nah, cara bergabungnya sangat sederhana sekali. Kita cukup registrasi 100.000 Pak. Jadi 100.000 kita registrasi, kita akan mendapatkan tools kit, kita akan diberikan buku panduan untuk memahami marketing plan, katalog produk, apa saja yang bisa kita jalankan. Panduannya sudah ada. Nah, kemudian kalau memang kita ingin mendapatkan full komisi atau reward yang ingin didapat, maka kita lakukan pembelanjaan pribadi, Pak. Minimal 1,5 juta. Jadi dengan kita mengeluarkan 1,5 juta, kita belanja produk, disesuaikan produk mana saja yang kita butuhkan, yang mana produk tersebut kalau kita gabungkan nilainya, itu nilainya 2 juta rupiah. Jadi kalau misalnya kita keluarkan tadi uang registrasi dan belanja produk 1,5, di total 1,6 juta, kita mendapatkan feedback atau produk 2 juta rupiah. Jadi kita sudah diuntungkan di awal. Makanya tadi kalau memang dia jalankan dengan cara konvensional, dia jual kembali produknya saja sudah balik untung, Pak. Sudah untung. Sudah bukan balik modal lagi, gitu. Kalau kita bicara jadi konvensional. Jadi kalau cuma mau bicara balik modal gampang ya, tinggal jual produknya aja sudah balik modal ya. Betul. Tinggal jalankan bisnisnya aja ya. Iya betul, karena bisnisnya diberikan secara gratis dan berlaku selama-lamanya Pak. Berlaku selama-lamanya. Betul. Jadi tanpa ada resiko. Iya. Pak Rizky, terus tadi kan cara bisnisnya kan ada dua, konvensional atau membangun jaringan atau mau jalankan dua-duanya juga boleh. Nah, kalau cara membangun jaringan itu gimana yang harus kita lakukan nih kalau kita pengen membangun jaringan tuh? Ya, memang seringkali juga banyak teman-teman yang bertanya bagaimana untuk bisa mendapatkan prestasi yang perusahaan sudah siapkan, apakah memang kita harus menjual secara pribadi, dan inilah akhirnya berkembang. Dan ini juga apa yang diajarkan oleh para leader dan support system, kita punya cara yang sangat sederhana Pak, sangat sederhana, bahkan orang mampu pun bisa berhasil dalam waktu 12 bulan. Caranya bagaimana adalah bagaimana kita bisa mencari dua partner bisnis atau dua orang yang sama-sama mau mengerjakan bisnis ini, itu bergabung bersama kita. Jadi kunci yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengajak dua orang, dan langkah kemudian adalah kita membantu dua orang tadi menemukan mitra barunya, dua orang masing-masing. 1 bulan 2 orang saja. Dan dari jadi dua orang tadi jadi nggak harus ngajak orang sebanyak-banyaknya juga nggak harus ya. Jadi minimal harus bisa ajak dua orang. Iya betul Pak. Jadi kalau misalnya kita mengajak lebih dari 2 orang lebih bagus. Tapi kalau misalnya kita cuma hanya bisa menemukan 2 orang saja, ya itu pun sudah cukup Pak. Tapi masa iya sih Pak, orang cuma punya teman 2, saudara 2 gitu loh. Nah kan Pak Ada juga selalu bilang itu cara orang males gitu loh. Jadi kadang saya juga terpukul pada Pak dan bilang ini cara orang malas lah. Kalau saya cuma mencari 2, berarti saya masuk kriteria orang malas gitu. Akhirnya saya nggak mau untuk mencari 2 orang saja. Akhirnya terus saya berusaha. Dan makanya terjadi percepatan Pak. Dalam waktu 12 bulan di saat multiplay ini juga berjalan, itu pasti mereka akan mendapatkan 1,67 miliar rupiah dengan modal 1,6 juta tadi Pak. Jadi itu udah pasti bisa kita raih kalau misalnya kita menerapkan, menjalankan dengan ajak 2, bantu 2. Kita cukup menduplikasikan dan mengedukasikan kepada mitra-mitra yang memang sama-sama mau mengerjakan bisnis ini gitu Pak. Jadi
Maka harusnya kalau cara kerjanya seperti itu harusnya semua orang bisa. Betul, ya kan? Pak. Karena apa? Karena cuma ngajak 2 partner. Cuma ngajak 2 itu artinya semua orang pasti bisa lah insya Allah. Karena setiap orang tuh temannya ratusan, temannya bahkan mungkin ribuan. Kalau cuma ngajak 2 ya pasti bisa. Ya, kalau konsepnya yang minimal kan 2 itu kan minimal. Kalau bisa lebih kan berarti lebih bagus. Gitu ya. Jauh lebih bagus. Ya, minimal 2. Jauh lebih bagus. Jadi ini makanya benar ya di PT BES ini kenapa banyak orang yang cepat sukses ya karena memang mudah, minimal ajak 2 dan sudah. Kalau coba orang ditanya, kamu mau nggak jadi miliarder, kerjamu cuma ngajak 2 orang untuk belanja produknya juga. Mau jadi miliarder kerjanya cuma kayak gitu. Kalau itu pun nggak sanggup, ya kalau saya bilang memang takdirnya nggak bisa jadi miliarder gitu. Kalau itu pun nggak sanggup gitu ya. Luar biasa. Banyak ya, orang kadang ngajak 2 gitu. Iya. Kalau mau ngajak 2 orang aja masih banyak alasan kan. Kalau mau jadi miliarder cuma ngajak 2 orang kan harusnya bisa semua orang. Makanya ini memang marketing plan yang dibuat oleh PT BES ini memang mewajibkan sebenarnya, memaksa orang itu untuk sukses gitu ya. Memaksa orang dipaksa untuk sukses ya PT BES itu ya. Dipaksa paling enak itu ya sama PT BES, dipaksa kaya dengan PT BES, dipaksa nggak punya utang, dipaksa jadi miliarder. Karena apa? Cuma ngajak 2 partner, 2 orang aja yang mau belanja produknya ya. Oke, jadi luar biasa. Istilah MLM di sini tepat banget gitu Pak. Jadi MLM itu artinya masuk langsung miliarder gitu. Masuk langsung miliarder gitu. Oh, gitu ya. Masuk langsung miliarder. Karena banyak sekali mitra-mitra saya yang mitra-mitra saya banyak juga Pak yang dia notabene tidak begitu paham dengan dunia network gitu ya, bahkan belum berpengalaman di dunia bisnis multi level marketing ini. Nah, tapi mereka bisa membuktikan dengan ketidak punya pengalamannya dia, di saat dia ada kemauan untuk mengerjakan, dipaksa untuk punya mobil walaupun belum bisa nyetir Pak. Itu banyak sekali pengalaman mitra-mitra saya. Akhirnya dapat mobil, ya dia terpaksa harus belajar setir dulu gitu Pak. Jadi luar biasa bisnis ini gitu. Mereka saja bahkan ada yang bisa mencapai 40 hari, 60 hari gitu. Yang tadi konsepnya kalau misalnya kita cara kerjanya dengan cara malas itu sebulan 2 saja dan diikuti, mereka kadang rata-rata nggak mau untuk bisa harus menunggu 1 tahun mencapai prestasi. Akhirnya mereka punya rasa keinginan yang kuat dan mereka bisa buktikan dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia bisa mencapai prestasi itu, Pak. Iya. Artinya kalau yang yakin bahwa tidak bisa mengajak 2 orang untuk bermitra atau tidak bisa yakin tidak bisa mengajak 2 partner, ya jangan ikut-ikut bisnis ini ya. Iya betul ya, Pak. Kalau yang nggak punya teman, ya nggak punya tetangga, nggak punya saudara, ya janganlah ikut bisnis ini gitu ya. Karena orang pesimis itu. Karena orang pesimis itu Pak. Ya. Nah, perusahaan ini sebenarnya menyiapkan rezeki itu apa aja Pak Rizky ya yang disiapkan oleh perusahaan itu rezeki-rezekinya atau bonus-bonus yang disiapkan perusahaan itu? Banyak Pak, banyak sekali dan sangat besar sekali. Di antaranya di saat kita mengembangkan bisnis ini kita ada yang namanya sponsor. Jadi sponsor langsung itu kita akan mendapatkan kompensasi atau bagi hasil 10% dari perusahaan. Tapi tergantung daripada pembelanjaan si mitra tadi. Karena kan tadi minimal belanja itu 1,5 Pak. Dan peringkat kita bisa meningkat. Nah, paling besar itu pembelanjaan Rp46.500.000. Nah, pada saat mereka melakukan pembelanjaan, kita akan mendapatkan 10%-nya. Jadi kalau misalnya ada yang belanja Rp46.500, ya kita akan mendapatkan Rp4.600.000. Dan itu dibayarkan 1 hari setelah dia terdaftar, gitu Pak. Jadi pada saat dia mendaftarkan mitranya belanja, maka keesokan harinya perusahaan akan mentransfer. Nah itu bonus yang pertama yang disebut dengan bonus sponsor langsung. Nah ada bonus lainnya itu ya. Ya, bonus lainnya diantaranya ada bonus pengembangan. Jadi bonus pengembangan ini dihitung pertumbuhan daripada
jaringan kita, omset grup kita. Karena pada saat kita belanja 1,5 juta, berarti kita punya 2 grup yang kita bisa kembangkan. Konsep kita binary berarti membina kanan dan membina kiri. Jadi kalau belanja 1,5 berarti kita punya 1 grup yang mana kita harus di 2 tadi. Di saat 2 partner bisnis sudah kita dapatkan, maka selain bonus sponsor langsung, kita mendapatkan bonus pengembangan tadi 50.000 per pasang. Nah, potensinya Pak, satu hari kita bisa mendapatkan 600.000 per hari. Jadi kalau misalnya kita bisa lebih ekspor lagi mengerjakan bisnis ini, itu ke 1 bulan itu kita bisa mendapatkan gaji 18 juta kurang lebih. Gitu. Dan ini pasangan ini kita bagikan 1 minggu sekali Pak. Terekap 1 minggu berjalannya kita akan mendapatkan transfer. Jadi ada bonus harian, bonus mingguan. Yang ketiga juga ada bonus bulanan. Ada bonus breakaway atau royalti generasi dari pembelanjaan ulang. Nah, itu dibagikan setiap bulan. Dan yang sangat menariknya adalah ada reward yang akan diberikan kepada semua mitra yang memberikan omset kepada perusahaan. Jadi kita dihitung omset oleh perusahaan, yang mana omset itu menjadi kualifikasi untuk mendapatkan reward tadi Pak. Dan kita tidak dibatasi oleh waktu, itu yang sangat menarik. Jadi tidak ada batas waktu untuk kualifikasi tadi. Makanya kita di saat kita mau mencapai prestasi ini, mau kita kerjakan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, terserah. Perusahaan tetap akan menunggu. Omset itu tidak akan hilang. Nah, reward tadi ada 4 reward yang akan kita dapatkan di saat kita memberikan omset kepada perusahaan. Jadi yang pertama, rewardnya adalah kita akan mendapatkan motor ataupun umroh senilai 20 juta apabila omset kita mencapai 300 juta. Jadi 150 juta kiri, 150 juta kanan, kita akan mendapatkan kualifikasi motor ataupun umroh senilai 20 juta rupiah. Karena kenapa? Kita ada promo merdeka Pak. Jadi luar biasa lagi nih. Sebetulnya kan omsetnya harusnya 600 juta untuk mendapatkan reward motor tadi Pak. Tapi karena ada promo merdeka, perusahaan memberikan promo lagi ke semua mitra. Itu kalau misalnya kita mencapai omset 300 juta, kita sudah bisa mendapatkan reward tadi. Nah, kemudian kalau kita terus kerjakan bisnis ini dan omsetnya mencapai kurang lebih di 900 juta, maka kita akan mendapatkan reward yang kedua, yaitu mobil senilai 150 juta rupiah. Dan yang ketiga, omset mencapai 4,5 miliar, maka kita akan mendapatkan reward mobil atau rumah yang senilai 500 juta rupiah. Nah, yang keempat Pak, itu yang sangat menarik. Kalau misalnya kita mencapai omset 9 miliar, itu kita akan mendapatkan reward senilai 1 miliar rupiah. Nah, yang membuat menariknya lagi, omset itu bukan hanya omset pribadi gitu Pak, tapi ini omset grup. Omset grup yang memang omset grup, bukan omset pribadi. Nah, banyak orang juga berpikir, wah saya harus jualan sampai sekian banyak gitu kan. Kapan saya bisa, apakah saya bisa? Nah, itu akhirnya membuat orang jadi patah semangat. Tapi setelah dia ikut mentoring, dia ikut konseling, oh ternyata mereka paham untuk mendapatkan kualifikasi lebih. Perusahaan menghitungnya secara akumulasi grup gitu Pak, bukan secara omset pribadi. Makanya tadi kenapa pengembangan jaringan itu jauh lebih menguntungkan dan bisa mendapatkan sebuah percepatan gitu Pak. Nah, itu keuntungan di saat kita mengerjakan bisnis ini. Jadi sangat luar biasa. Dan itu belum apa-apanya Pak, masih ada nanti dagingnya Pak. Itu bisa sampai 10 miliar setiap bulan. Jadi saya sangat semangat sekali kalau misalnya saya menceritakan peluang rezeki yang ada di PTBS ini. Gitu. Jadi saya udah nggak mau lagi melirik kanan kiri karena potensi saya aja masih banyak Pak. Kalau saya hitung itu dengan saya menjadi priority, itu saya punya potensi kurang lebih 70 miliar Pak. Nah sekarang saya baru dapat 8 atau kurang lebih 9 miliar. Masih banyak yang yang bisa saya dapatkan nanti dari bisnis ini gitu. Jadi nggak ada alasan sebetulnya untuk tidak bergabung di bisnis ini Pak. Selain modalnya kecil, tidak ada resiko rugi, peluang rezekinya berlimpah. Dan saya senang sekali dengan kutipan yang Pak
Febrian juga sampaikan bahwa sekarang ini kok banyak orang yang bertahan, yang tidak bertahan mengerjakan bisnis ini dalam waktu 2 tahun saja. Tapi di luar sana kok banyak yang bertahan untuk kerja, untuk memperkaya bisnis orang lain 20 tahun saja mereka bisa bertahan. Nah, ini yang akhirnya saya punya semangat baru untuk membuka pola pikir mereka. Karena sangat luar biasa sekali Pak peluang bisnis atau potensi rezeki yang PT BES tawarkan kepada kita. Jadi saya juga nggak salah mengambil keputusan dan saya terima kasih sama Pak Adan untuk menjerumuskan saya ke bisnis ini, gitu Pak. Kalau saya nggak dijerumuskan mungkin saya nggak akan seperti itu. Jadi memang luar biasa. Sebenarnya rezeki di PT BES itu dahsyat ya. Jadi keuntungannya sebenarnya bisnis. Sekali lagi bisnis jaringan itu kalau kita benar memilihnya, artinya benar memilih itu pilih perusahaan yang legal, perusahaan yang secara syariah Islam juga tidak bertentangan gitu ya, karena itu insya Allah kita aman pertama menjalankan. Tapi kalau kita juga pinter memilih perusahaannya, insya Allah rezekinya juga luar biasa banyaknya. Dan di bisnis jaringan itu sebenarnya adalah ujian terhadap kapasitas pribadi kita. Artinya apakah kita ini memang orang yang mampu menjadi pemimpin atau tidak, itu sebenarnya juga diuji di bisnis jaringan. Kalau hanya memimpin 2 orang saja belum bisa, artinya kan mengajak 2 partner aja nggak bisa, ya memang nggak layak jadi pemimpin, layaknya jadi karyawan gitu ya. Tapi kalau di kan memang diajari bagaimana kita menjadi pemimpin gitu ya, minimal 2 orang pimpin, 2 orang pimpin gitu. Nah, dan rezeki betul Pak Rizky, rezeki kita besar sekali sebenarnya ya, dan ada bonus harian, ada bonus mingguan, ada bonus yang tiap bulan, ada reward. Bonus tiap bulan itu juga gede banget sebenarnya. Hanya dengan belanja, anggaplah kalau sederhananya kita ini hanya dengan rutin belanja 350.000 aja sebulan, kita ini bisa dapat miliaran sebenarnya sebulan juga. Masya Allah. Jadi teman-teman, ini kita ngobrol bukan dengan orang yang berteori, tapi kita ngobrol ini dengan praktisi, orang yang sudah membuktikan. Dan juga di dalam jaringannya Pak Haji Rizky ini sudah lahir puluhan orang yang menjadi miliarder. Coba baru 2 tahun melahirkan miliarder baru yang jumlahnya puluhan, bayangkan. Ya, sementara mungkin kalau di bisnis konvensional bertahun-tahun bahkan mungkin puluhan tahun juga nggak melahirkan miliarder baru, apalagi sampai puluhan. Kalau toh melahirkan miliarder baru paling 1-2 orang saja kalau di bisnis konvensional. Tapi di bisnis jaringan itu hanya dalam waktu 2 tahun pun bisa melahirkan puluhan bahkan ratusan miliarder yang ya punya kehidupan yang miliardernya miliarder beneran, bukan miliarder karena utangnya miliaran, tapi miliarder yang mendapatkan hasil miliaran gitu ya. Kalau saya kan jadi miliarder udah lama sebenarnya jadi miliarder, tapi dulu miliarder utangnya yang miliaran. Gitu. Tapi di bisnis ini kita jadi miliardernya miliarder beneran, bukan karena utangnya yang miliaran gitu ya. Pak Rizky, luar biasa malam hari ini ya, kita sharing-sharing, insya Allah. Iya Pak, terima kasih. Jadi dari sisi perusahaannya, dari sisi produk-produknya, dari sisi bisnisnya dan hasilnya ya, hari ini yang tampil pada malam hari ini adalah mereka-mereka yang menjadi bukti. Jadi kalau Bapak Ibu sering ikut training sana sini motivator, banyak motivator yang bukan pelaku bisnis. Tapi di sini ini bukan motivator, ini inspirator. Ya, ini praktisi semua. Jadi insya Allah Bapak Ibu yang hari ini belum bermitra, ya itu silahkan hubungi orang-orang yang mengundang Bapak Ibu di grup ini, ya karena yang ada di grup ini kan semua sudah ada yang mengundang ya. Jadi hubungi orang yang mengundang atau menginformasikan untuk Bapak Ibu masuk di grup ini. Insya Allah Bapak Ibu terjerumus di tempat yang tepat. Ya, termasuk Pak Rizky kan katanya saya jerumuskan, tapi jerumuskan tempat yang tepat, dan Bapak Ibu perlu menjerumuskan diri di tempat yang tepat. Insya Allah Bapak Ibu yang masih punya utang cepat lunas hutangnya, yang rumahnya masih ini insya Allah cepat punya rumah sendiri ya. Ya kayak Pak Rizky, kayak Pak Ustadz Aziz Supandi, kayak Bu Nur Afni, dan mungkin kayak leader-leader yang lain ya. Nah,
Sekali lagi terima kasih Pak Rizky, dan ini Ya, sebelum kita tutup ya, saya mau undang semuanya nih narasumber nih. Nah, kita tampil bersama. Bapak Ibu ya, karena ini sudah di sesi akhir ya, di sesi akhir dari mana Bu Afni kok hilang? Bu Afni mana? Tampil lagi. Bentar, ini harus difoto dulu, pas empat-empatnya ini kan harus difoto dulu nih. Iya, difoto. Saya sudah foto, Pak. Hah? Yang pas empat-empatnya tampil ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, ini nggak apa-apa lah, ini kan santai-santai, kita ngobrol santai. Nah, alhamdulillah ya, apa yang menjadi obrolan kita malam hari ini, mudah-mudahan satu obrolan yang bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Ya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengambil satu pelajaran atau satu informasi yang mudah-mudahan benar-benar informasi ini yang bermanfaat, karena ini bisa menjadi saat ini adalah momentum yang tepat Bapak Ibu mengambil keputusan. Karena di bisnis kita, mau kondisi pandemi, kondisi normal, kondisi new normal, insya Allah tetap masih selalu bisa kita jalankan. Jadi kita nggak peduli mau normal, mau pandemi, mau new normal, insya Allah bisnis kita tetap bisa jalan ya, dan ini sudah kita buktikan, dan mudah-mudahan teman-teman juga nggak usah khawatir, nggak usah nunggu kondisi normal, karena kondisi normal kayaknya kapan lagi nggak ngerti juga ya, tapi saat ini adalah saat yang tepat, karena momentum itu kadang-kadang nggak bisa diulang. Momentum itu kalau dilewatkan ya jadi kenangan, kan bahasanya begitu. Dan sebelum saya tutup, nah ini pasti saya pengen ada satu statement terakhir nih dari narasumber-narasumber semua. Nanti Ustadz Aziz terakhir, dan mungkin khusus malam hari ini perlu pakai doa nih kayaknya ya, supaya semua yang menyaksikan nih supaya benar-benar mendapatkan hidayah, dipermudah semua ikhtiarnya. Ya, boleh Bu Afni dulu, nanti Pak Rizky, terus yang terakhir Ustadz Aziz sekaligus tutup doanya ya. Bu Afni, ada yang mau disampaikan terakhir? Silahkan Bu Afni. Oke. Siap Pak Leader, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi alhamdulillah saya bersyukur sekali berada di berbisnis bersama dengan PT BEST, teman-teman semuanya. Jadi yang saya, karena yang saya tekankan adalah kalau kita ingin sukses bersama dengan PT BEST, kita memang harus menjadi pengguna 100%. Pengguna produk 100%, karena kita adalah modelnya, dan kita harus bisa, kalau saya kekuatannya itu di edifikasi produk, Pak, edifikasi. Jadi teman-teman itu kita sangat perlu mengedifikasi. Jadi teman-teman yang masih baru, yang baru pertama kali mendengarkan, mungkin ada yang belum tahu apa itu edifikasi, itu kita harus selalu mengata-ngatakan yang baik. Edifikasi itu adalah kata-kata yang baik. Baik itu dari segi perusahaan, baik itu dari segi produknya, dari leader kita, dari upline kita, dari crossline kita. Kita harus selalu berpikir positif dan selalu mengedifikasi itu semua. Dan yang saya suka sekali juga Pak, jadi PT BEST itu adalah produknya bagus, sistemnya bagus. Jadi tinggal teman-teman mau ambil keputusan, dan yang perlu juga teman-teman ketahui bahwa yang namanya bisnis jaringan, bisnis network, asetnya kita adalah jaringannya kita. Baik itu jaringan customer kita, jaringan reseller kita, maupun jaringan pebisnis kita. Jadi itu yang harus, aset itu yang harus kita pelihara. Jadi teman-teman yang belum mengambil keputusan, silahkan mengambil keputusan. Dan yang sudah mengambil keputusan, mari kita jalankan bisnis ini betul-betul dengan istiqomah, dan memang betul-betul kita niatkan untuk membantu orang lain. Dan insya Allah kita semua bisa hidup lebih berkah dan bisa bermanfaat untuk umat. Kita aja sih Pak. Amin. Terima kasih Bu Afni. Silakan Pak Rizky. Baik. Terima kasih Pak Dan Haris yang sudah menjadi wasilah buat kami dan teman-teman semua. Mungkin ini juga pesan buat teman-teman yang masih baru bergabung ataupun belum memutuskan untuk bergabung. Yuk sama-sama teman-teman mengambil sebuah keputusan. Karena di saat kita ingin mendapatkan sebuah perubahan, maka kita sendirilah yang harus berubah. Jadi di saat kita tidak berani berubah, maka kondisi kita semua pasti akan tetap seperti itu tadi.
ambil keberanian untuk berubah, dan Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi yang insya Allah ini adalah kendaraan yang tepat untuk kita bisa mendapatkan sebuah perubahan, gitu ya. Jadi ayo bersama kita, dan insya Allah kami para leader pun akan siap membimbing, mendampingi Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan ilmunya. Setelah Bapak Ibu berani mengambil keputusan dan belajar untuk bisa mendapatkan ilmunya, insya Allah kesuksesan itu tidak perlu pakai lama untuk Bapak dan Ibu. Sama-sama berjuang, sama-sama kita dakwahkan anti riba ini. Semoga masyarakat yang ada di seluruh pelosok bisa merasakan manfaat dari produk-produk kita dan marketing plan yang membantu memperbaiki ekonomi kita semua. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang, jadi Bapak Ibu yang mau mengambil keputusan nggak usah khawatir ya. Memang seperti Pak Rizky bilang, kita akan membantu, kita akan mendukung, mensupport apapun yang kita tahu, apapun yang kita pahami, kita akan bagikan, nggak ada yang disimpan-simpan ya. Jadi enaknya di bisnis jaringan begitu, saling dibantu, saling support. Dan silakan Pak Ustadz, yang terakhir sekaligus tutup dengan doa nih. Ini spesial karena ini apa agenda atau acara malam ini memang khusus ya, makanya ini silakan Pak Ustadz sekaligus menutup ya. Baik, terima kasih Pak Leader yang hebat, Bapak Haji dan Haris Setiawan, Masya Allah. Bapak Ibu, Masya Allah, Pak Leader kita juga, Pak Haji Rizky Purbianto, Bunda Nur Afni ya, Masya Allah. Semoga apa yang kita sampaikan malam ini mengundang berkah Allah Subhanahu Wa Taala, dan sahabat FB semua mendapatkan hidayah dari Allah, berjuang bersama-sama bantu umat. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang bangun di pagi hari, lantas dia tidak memikirkan keadaan umatku, dia bukan golonganku, nauzubillah. Jadi bagaimanapun tetap kita bantu saudara kita. Kita niatkan, kita bantu saudara kita. Masya Allah. Bahwasanya tatkala kita menolong saudara kita, Allah akan menolong kita. Itu janji Allah pasti. Wallahu fi aunil abdi, makanul abdu fi aunil ahi. Barang siapa membantu saudaranya, menolong saudaranya, pasti dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dunia dan akhiratnya. Mungkin sebelum doa yang ingin saya sharingkan, Masya Allah. Jadi bagi sahabat semua tentunya yang mau sukses, kita lihat bahwasanya Allah berfirman dalam Ali Imran 133. Ada kunci sukses di sana. Apa kata Allah? Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bahwasanya kata Allah diawali wa syari'u. Wa syari' itu apa artinya? Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya Allah seluas langit dan bumi untuk orang yang bertakwa. Nah, alhamdulillah kita sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan dan tujuannya bertakwa. Dalam arti kata wa syari'u, bersegera. Nah, begitupun juga kalau saya lihat Pak Haji dan Haris, beliau bersegera di bisnis ini. Melihat peluang luar biasa, bersegera mengambil keputusan, bersegera memakai produknya, bersegera mensyiarkan kembali, bersegera menyampaikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Apa hasilnya? Sukses berkelimpahan. Jadi sahabatku, saudaraku, jangan tunggu lama-lama, bersegera. Jangan santai, malas-malasan, jangan. Kondisi pandemi seperti ini tetap kita bisa berkarya. Presentasi online, lewat apapun. Yang penting apa? Kuncinya satu, bersegera, jangan menunda. Karena memang Masya Allah tadi Pak Haji Rizky menyampaikan, reward itu di sini di kita itu artinya luar biasa. Puluhan miliar Masya Allah. Tapi ternyata tergantung kita mau cepat apa mau lambat. Nah, sahabatku, Bapak Ibu semua, kalau bisa cepat kenapa harus lambat? Jadi kunci yang pertama adalah mau sukses di PTBS, wasyari'u, bersegeralah. Bersegeralah kita syiar. Bersegera sampaikan kepada saudara-saudara kita. Tadi Pak Haji Rizky menyampaikan PSA. Bersegera pakai produknya. Bersegera ceritakan. Bersegera ajak saudara-saudara kita. Insya Allah kita akan sukses. Yang kedua, positive thinking. Di dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana indal zoni abdi bih," kata Allah. Aku seprasangka hambaku kepadaku. Nah, ini penting sekali sahabat. Semua Bapak Ibu, kalau kita berpositive thinking, ini dahsyat. Apa yang kita pikirkan jadi kenyataan. Yang kita bayangkan akan terwujud. Saya membaca satu buku, Masya Allah. Itu buku yang 70 tahun dilarang peredarannya. Saya pun belum bahas tuntas, tapi kekuatannya satu. Charles F. Handel dulu seorang office boy, gitu kan, di tahun 1912, dia sampai dengan kekuatan pikirannya, dia menjadi seorang terkaya pada masanya. Kalau sekarang Bill Gates, kalau saat ini. Dan Bill Gates pun terinspirasi dari bukunya. Ya, The Master Key. Salah satu kuncinya adalah positive thinking. Apa yang kita pikirkan akan menjadi kenyataan. Jadi Bapak Ibu, impian kita, target kita, insya Allah, wawancara PTBS bisa terwujud. Satu kuncinya, positive thinking. Berpikir positif. Dan yang ketiga, yang terakhir,
Insya Allah, tentunya apa rasa kunci suksesnya? Ini sudah dijalankan semua sama Bapak Haji dan Haris ini semuanya. Insya Allah yang ketiga yaitu adalah manjada wajada, bersungguh-sungguhlah dalam segala urusan. Kenapa? Ini kata Allah dalam Al-Insyirah. Kalau kita lihat ayat 7-8 begitu kan. Bunyinya, فَإِذَا فَرَوْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kata Allah, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lainnya. Artinya apa? Sungguh-sungguh di sini Allah menyuruh kita adalah fokus, serius, profesional. Jadi sungguh-sungguh. Sahabat yang sudah bergabung di PTBS, sungguh-sungguh kita berjuang, sungguh-sungguh bahagiakan keluarga kita tercinta, sungguh-sungguh bantu umat, sungguh-sungguh dengan sepenuh hati, maka Allah akan berikan rezeki yang insya Allah berkah dan berlimpah. Semoga bisa menginspirasi bagi semuanya, dan alhamdulillah, terima kasih Bapak Haji dan Haris, leader tercinta. Kita tutup dengan doa. Semoga di malam ini Allah menurunkan rahmat berkah kepada kita semua, dan insya Allah kita bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya umat. Dan yang kita inginkan apa? Yang kita inginkan tatkala Allah mencabut nyawa kita, lisan kita, satu yang kita inginkan, melafazkan la ilaha illallah. Semua kita tidak akan bawa, harta apapun tidak akan bawa kecuali amal soleh kita. Harta kita jadikan untuk bekal kita di akhirat nanti. Sungguh beruntung bagi mereka yang dimana memiliki harta keberlimpahan, mereka gunakan untuk membantu saudara, untuk ladang amal soleh, untuk membangun rumah tahfiz, masjid, pesantren, apapun itu. Kenapa? Tujuannya mencari doa Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ini di dalam genggaman, tetapi akhirat di dalam hati kita. Sebaik-baiknya manusia yang dimana dia memiliki kekayaan dan dia banyak bersyukur, dia banyak bersedekah kepada Allah. Mereka lah orang beruntung. Karena sahabat Nabi pun 9 dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, mereka para konglomerat, mereka para triliuner. Yuk insya Allah bersama PTBS Sinergi kita sama-sama menjadi miliarder yang insya Allah penuh berkah, bahagia dunia. Amin. Dan selamat di akhirat, mendapatkan surga, bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sejenak tundukkan hati kita. Semoga Allah mengijabah doa kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallim bardallahu tabarak rabbana an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafini na'amahu ikafi majidah. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa jaiha wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana wa li walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kami, ya Allah. Dulu kami berdoa, dulu kami memohon kepadamu agar bisa keluar dari lilitan hutang dan riba, ya Allah. Dan sekarang Engkau pertemukan kami bersama PTBS, mungkin ini jalan darimu, ya Allah. Maka kami mohon kepadamu, ya Allah. Kami mohon, berikan kepada kami kelancaran, keberkahan, kesuksesan kami berjuang bersama PTBS, ya Allah. Kami ingin membahagiakan kedua orang tua kami, ya Allah. Kami ingin membahagiakan keluarga kami, anak keturunan kami, suami istri kami, ya Allah. Ya Allah, kami ingin menggandeng ibu dan ayah kami di Baitullah-Mu, ya Rabb. Kami ingin menggandeng istri, suami, anak-anak kami di Baitullah-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami ingin membangun masjid yang dimana banyak kaum muslimin bisa beribadah, sehingga tatkala kalaupun kami sudah wafat, ya Allah, maka kami mendapatkan, ya Allah, pahala yang mengalir tanpa putus sampai hari kiamat. Kami ingin membangun rumah tahfiz Quran, ya Allah, walaupun kami terbata-bata membaca Al-Quran, tetapi kami bisa memfasilitasi umat untuk bisa menjadi hafiz Quran, ya Allah. Dan kami pun, ya Allah, kebahagiaan, ya Allah, pahala yang mengalir, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu, ya Allah, ampuni semua dosa kesalahan kami. Sukseskan kami, ya Allah, bersama PTBS, ya Allah. Semua kami yang hadir hari ini, yang mendengar ini, ya Allah. Jikalau masih ada hutang riba, lunaskan di tahun ini, ya Allah. Lunaskan semua hutang kami, riba kami, ya Allah. Kami memohon kepadamu, ya Allah. Begitu besar dosa riba, ya Allah. Bahkan sampai Engkau dan Rasulnya akan memeranginya, ya Allah. Kami mohon lunaskan kami semua.
Lepaskan kami dari lilitan hutang dan riba, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, buka pintu-pintu rezeki kami. Allahumma ftah lana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwabal ni'mah, wa abwabal rizki, wa abwabal quwwah, wa salamah, wa abwabal afiyah, wa abwabal jannah. Ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Allah. Kami mohon kepadamu keberkahan dunia dan akhirat, ya Allah. Buka pintu-pintu rezeki kami, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu rahmat untuk kami. Ya Allah, pertemukan kami, kumpulkan kami bersama orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang hebat, orang-orang yang merindukan, ya Allah, memperjuangkan syariat-Mu, berjuang bersama kami, membantu umat bebas hutang dan riba, ya Allah. Ya Allah, jayakan selalu PTBS, ya Allah. Lindungi owner PTBS Bapak Haji Febrian Agung. Lindungi para founder khusus, ya Allah, leader kami tercinta Bapak Haji dan Hari Setiawan. Lindungi beserta keluarga besarnya, ya Allah. Berkahi beliau, ya Allah. Selamatkan beliau. Bapak Haji, ya Allah, Rizky Purbianto, selamatkan Bunda Nur Afni. Semua, ya Allah. Semua kami mohon Engkau kumpulkan kami di komunitas anti riba. Kami mohon kumpulkan Engkau, ya Rabb. Kumpulkan kami bersamamu, bersama Rasulullah di dalam surga Al-Firdaus-Mu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, di dunia ini sementara, mungkin kami 60-70 tahun, tapi kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Rabb, sungguh-sungguh kami mohon. Ketika kami wafat, Engkau wafatkan kami mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Kau kumpulkan kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga-Mu. Kumpulkan kami, ya Allah, bersama orang tua kami, bersama suami istri, anak-anak kami, kakek dari keluarga besar kami di dalam surga-Mu, dan bisa menatap wajah Rasul-Mu yang agung, yang mulia, ya Rabb. Kami mohon, ya Allah, di komunitas ini kami mohon, kami ingin keberkahan, kami ingin husnul khotimah, kami ingin selamat dunia akhirat, ya Allah. Kabulkan doa kami, kabulkan kami, ya Rabb, kabulkan doa-doa kami, bahagiakan kami semua dunia akhirat, ya Allah. Terima doa kami, ya Allah. Banyak di luar sana saudara kami yang harus kami bantu. Kami mohon, ya Allah, kami mohon selamatkan kami, sukseskan kami, berkahi kami, ya Allah. Jaga kami, ya Rabb. Kami mohon, ya Allah, kuatkan ukhuwah kami, ya Allah. Istiqomahkan kami dalam dakwah, dalam syiar bersama PTBS, ya Allah. Terima kasih atas nikmat Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Segera angkat pandemi virus COVID-19 ini, ya Rabb. Kami ingin segera kembali berkumpul di SLC, ya Allah. Ingin berkumpul kembali bersama saudara-saudara kami, ya Rabb. Ingin berjuang kembali. Terima kasih, ya Allah. Engkau pertemukan kami bersama PTBS, bersama leader-leader hebat semua, ya Allah. Semua takdir dari-Mu. Terima kasih, ya Rabb. Terima kasih, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu syu'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah mengijabah doa kita semua. Terima kasih Bapak leader hebat, main inspirator Bapak Haji dan Hari Setiawan, Pak Haji Rizky Purbianto, Masya Allah, dan Bunda Nur Afni. Semoga Allah berkahi dan istiqomahkan kita, dan kita semua selamat, sukses, bahagia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Terima kasih Pak Ustadz, dan kepada teman-teman yang sudah menyaksikan live FB ini, saya ucapkan terima kasih. Insya Allah nanti hari Ahad, ya, hari Ahad jam 8 yang sama, kita akan bincang khusus dengan seorang PNS juga, ya, seorang ASN, tapi kalau ini dari Makassar, kita akan bincang khusus besok hari Jumat, ya, seorang ASN dari Medan. Ya, Ibu Agustina Mayarambi. Ya, beliau juga seorang ASN yang berprestasi, dan besok hari Ahad jam 8 kita akan bincang-bincang, sekaligus dibuka kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Ya, karena ini dalam acara leader menjawab. Oke, terima kasih sekali lagi pada teman-teman yang masih on di live FB Group pada malam hari ini. Sayang sekali waktunya juga kita harus berpisah, dan insya Allah kita bertemu nanti hari Ahad. Terima kasih untuk Bu Nur Afni, ini di Makassar sudah jam 11 malam ini. Ya, terima kasih untuk Pak Haji Rizky, Pak Ustadz Haji Sobandi, terima kasih semuanya, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.